militer era Perang Dunia II bertabrakan dan meledak saat pertunjukan udara di Dallas, Amerika Serikat. Administrasi Penerbangan Federal AS melaporkan, belum diketahui berapa banyak orang yang berada di dalam dua pesawat tersebut. Dan saudara, berita utama kami tutup. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Arizona Gali. Dan saya Adis Larasati. Sampai jumpa. Utama bahwa Fani dari Jepara. Kenapa ya mukanya kok semua hinaan masuk ya? Grand Final Suci X 4 hari lagi. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Nilu didukung oleh Sisi lain kepribadian almarhum Brigadir Yosua ditampilkan di persidangan. Sebagian besar menampilkan sifat buruk korban. Sebuah strategi dari pengacara semata atau ada maksud lain di baliknya. Saya, Niluh Puspa, akan mengungkap sisi lain dari babak pertarungan sidang pembunuhan Brigadir Yosua dalam Gaya Hidup Yosua, Senjata Baru Sambo. Saudara, saya saat ini sedang berada di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Nama Kemang mencuat, saudara, dalam persidangan pembunuhan Brigadir Yosua. Salah seorang pekerja rumah tangga keluarga Verdi Sambo menyebutkan Yosua Huta Barat kerap menghabiskan waktu di salah satu tempat hiburan malam di kawasan ini. Apakah saudara saksi juga pernah diajak dan bersama Joshua ke tempat hiburan malam? Siap, sering diajak. Habis paling besar itu bisa sampai 15 jutaan. Buka pintu, ngelewatin saya, pintunya dibanting, jeder gitu. Kami taunya anak kami ini nggak pernah marah. Dari kecil sampai dia menjadi ajudan Verdi Sambo. Dari perspektif keluarga, almarhum J adalah orang yang sangat baik. Tapi apakah konsisten dengan pendapat pihak-pihak lain, itu kan perlu kita gali. Kalau Anda membaca dari apa keterangan-keterangan yang muncul, Anda melihat benang merah soal Yosua itu bagaimana? Kita sebut ini sebagai victim profiling beraroma criminal profiling. Dan dengan melakukan itu, akan ada manfaatnya untuk Putri Chandrawati. Saudara, saya saat ini sedang berada di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Wilayah ini dulunya adalah perkebunan, namun kini berubah menjadi kawasan hunian elit dan salah satu tempat kongko anak muda hits di wilayah selatan Jakarta. Nama Kemang mencuat, saudara, dalam persidangan pembunuhan Brigadir Yosua. Dalam persidangan tersebut, salah seorang pekerja rumah tangga keluarga Verdi Sambo menyebutkan bahwa Yosua
satu tempat hiburan malam di kawasan ini. Saudara saksi juga pernah diajak dan bersama Joshua ke tempat hiburan malam? Siap, sering diajak. Sering itu sekali seminggu atau sekali sebulan atau seperti apa? Kadang setiap malam minggu diajak. Itu kemana, saudara saksi? Kita ke Brexit. Brexit di mana? Di Kemang. Selain suka dugem, Brigadir Yosua juga disebut temperamental. Jadi kalau untuk karakter Om Joshua itu, orangnya itu kadang-kadang temperamen. Dia kadang-kadang kalau saya lagi duduk di depan rumah, dia datang kayak marah-marah sendiri gitu. Di luar dari itu semua, saudara, tentu menjadi pertanyaan mengapa sisi lain wajah Yosua Huta Barat diungkapkan, digali dalam persidangan oleh pengacara keluarga Verdi Sambo. Apa maksud dan tujuannya? Tentu hanya mereka yang tahu. Tapi saya, Nilu Puspa, akan mencari jawabannya untuk Anda. Jadi kalau untuk karakter Om Joshua itu kadang-kadang temperamen. Taunya anak kami ini nggak pernah marah. Dari kecil sampai dia menjadi ajudan Verdi Sambo. Saudara, dimunculkannya dua sisi wajah Yosua dalam persidangan oleh pengacara keluarga Verdi Sambo. Bagaimana keluarga menanggapi ini? Kita tanyakan pada bibi dari Yosua, Roslin Simanjuntak. Bu Roslin, selamat malam, sehat selalu. Sehat. Bu Roslin, dalam persidangan baru-baru ini dari salah satu saksi menyebut soal Yosua yang temperamental, ia juga kerap mengunjungi tempat hiburan malam. Bagaimana keluarga melihat statement-statement yang muncul ini? Kalau statement yang dibilang ya ke hiburan malam atau ke klub-klub itu ya, itu perlu penjelasan. Dia bersama siapa? Bisa aja dia mengantar Pak FS ya, kita belum tahu. Kalau sejelasnya ya mereka lihat CCTV dulu gitu. Nah, kalau istilahnya kalau ke hiburan malam itu bagi kami biasa aja sih, kalau pergi ke karaokean untuk hibur diri kan. Di luar kerja dia itu masalah biasa bagi kami ya, karena kami pun di sini sering kami nyanyi di karaoke bersama anak-anak. Kalau kemudian kan disebut ya Bu oleh salah seorang pekerja di sana, pekerja rumah tangganya Pak Verdi Sambo, Damson, bahwa hampir seminggu sekali pergi ke tempat hiburan malam, minum minuman beralkohol, menghabiskan 5 juta sampai 15 juta. Jadi kalau kita pergi itu biasanya kalau kita tunggu ibu atau bapak sudah tidur, baru beliau ajak, ayo mandi katanya. Kemana bang? Udah, kita tenangin otak dulu katanya. Kemana bang? Udah, tinggal ikut aja. Itu yang bayar siapa? Om Joshua bang. Om Joshua. Berapa kira-kira dari yang saudara saksi ketahui, berapa satu malam itu membayar untuk ke Brexit Kemang? Pernah habis paling besar itu bisa sampai 15 juta. Bagaimana Bu Roslin nanggapin ini? Kalau minum ya, kalau anak kami ini kalau minuman keras nggak pernah. Ya, selama di sini pun kami ke karaokean itu minum air bersoda lah, istilahnya minuman soda aja. Kalau minuman keras nggak pernah kami lihat selama ini ya. Dan kalau dibilang dia satu minggu itu menghabiskan uang sekian puluh juta, uang itu dari mana? Itu kan perlu juga kita pertanyakan sama si Damson itu. Itu tanda tanya besar juga sama kita, sedangkan gaji dia kita tahu seberapa gajinya. Oke, jadi keluarga meragukan. Keluarga yang meragukan, dan uang tabungan dia sampai sekarang kita nggak tahu seberapa ada uang tabungan dia, karena mereka memblokir tabungan anak kami ini sampai sekarang kami nggak tahu. Oke, kalau selama ini Bu di rumah misalnya atau dengan keluarga, bagaimana? Apakah Yosua juga sangat rajin untuk memberi ke orang tua atau memberi ke keluarga yang lain misalnya? Kalau almarhum ini kalau datang, nah hanya dibagi, tapi baginya uang itu ya secukupnya, dikasih 50 ribu, apa 100.000 gitu, nggak pernah berlebih dia memberikan uang kepada keluarga. Kalau dalam gaya berpakaian kan sempat disinggung juga ya Bu Roslin ya, ia disebut gemar menggunakan barang-barang yang mewah. Apakah itu juga terlihat ketika misalnya Yosua pulang ke Jambi? Apa ia terlihat seperti itu juga? Kalau dia berpakaian dari kecil sampai dia jadi polisi, pakaiannya sederhana aja, kami lihat nggak ada yang berlebihan. Itu saat dia sudah menjadi ajudan Verdi Sambo ya Bu? Iya, pakaiannya yang biasa aja kami lihat, nggak ada yang mewah.
Yosua yang mudah marah. Ini juga disebutkan hampir oleh semua orang yang bekerja dengan Verdi Sambo. Saya tahu sifat lagunya Yosua, Pak. Gitu. Misalkan dia udah penat dengan kegiatan, misalkan seperti contohnya bulan Desember itu sangat banyak sekali kegiatan. Dia agak jenuh dan suka dia pukul-pukul ART itu kadang saya udah seperti itu sih, Pak. Kalau dari keluarga bagaimana nanggepin ini, Bu? Kalau kami nanggapinya ya, memang kalau sudah meninggal itu enak aja memfitnah ya. Kami taunya anak kami ini nggak pernah marah. Inilah orangnya nggak pernah marah dari kecil sampai dia menjadi ajudan Verdi Sambo. Dialah yang selalu memberi kami kesabaran. Kalaupun ada istilahnya orang lain yang marah ke keluarga, dia pasti bilang sabar mak, sabar tante. Makanya kami bingung juga kenapa dibilangnya dia marah-marah di sana. Apa karena terlalu capek dibuat Verdi Sambo makanya dia suka marah ya. Bahkan kalau ditanya teman-teman yang di Jambi ini dan lettingan dia yang Brimob itu, inilah paling penyabar. Tapi Yosua ada sifat yang mungkin keluarga pernah keluhkan begitu dari Yosua? Kalau Yosua ini di tempat kerjanya itu dia nggak pernah menceritakan gitu kemana keadaannya, dia sesulit apapun dia di pekerjaannya, dia tidak pernah cerita sama keluarga. Cuman itu yang kami sayangkan dari dia simpan sendiri, istilahnya dia sudah berjanji, sudah bertekad mungkin dalam sumpah jabatan dia itu dipegang dia terus. Bagaimana nak di sana, kami aja tantenya nanya gimana kerjanya nak, baik nang udah pokoknya enjoy aja lah, nggak usah dipikirin lah, kalau aku di sini baik-baik aja, itu aja cerita dia terus. Nggak pernah dia cerita juga misalnya lagi bermasalah dengan ajudan yang lain atau dengan ART yang lain di rumah Verdi Sambo? Kalau dengan kami memang tidak pernah dia cerita. Pokoknya setiap kami tanya gimana keadaanmu, baik pun dia dalam pengawalan dulu, yang pernah ada demo ya di Jakarta itu, kami tanyakan juga itu kayak mana nak, aman. Kami malah kasih arahan lagi sama dia, jangan sampai lewat jalur ya nak ya, pokoknya tetap di barisan, jangan sampai menyimpang, nanti kamu di dalam bahaya. Dia bilang aman dong udah. Tidak pernah berselisih paham dengan rekan kerjanya? Tidak pernah, di Jambi ini pun tidak pernah, malah di Jambi ini dengan rekan kerjanya dia dibilang si bungsu, saking baiknya dia. Jadi dengan sifat-sifat buruk Yosua kemudian diungkapkan ke persidangan, ini kemudian jadi bahan perbincangan. Apa yang keluarga harapkan? Kalau kami harapkan ya hanya Tuhan lah yang bekerja dalamnya. Kalau secara kami pribadi tahu sendirilah, kami bukannya orang yang hebat ya melawan seorang jenderal, tapi terserah orang itulah. Bagi kami apa yang selama ini kami lihat sikap anak kami itu yang kami sampaikan, dan kami tidak pernah berbohong. Kuncinya di situ aja Mbak, kami orangnya tidak pernah mau berbohong, apalagi kita sudah disumpah ya. Tapi kalau memang orang itu mau membuat pembohongan publik, terserah orang itulah. Baik. Nanti resikonya dan akan Tuhan limpahkan bagi mereka. Baik, Bu Roslin Simanjuntak, Bibi Yosua Huta Barat, terima kasih sudah berbagi informasi di program Niluh. Sehat selalu. Dalam persidangan terbaru, pengacara keluarga Verdi Sambo banyak mengulik soal kehidupan lain dari Brigadir Yosua. Kalau kita bicara soal kepribadian ganda, apakah bisa dikaitkan dengan kemudian bisa melakukan perbuatan kriminal? Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit, melting jadi satu sama kopi dan susu. Temptingnya ada di Top Kopi Gula Aren. Enaknya so legit. Ngumpul jadi makin asik. Hari gini masih pada order? Come on, Top Kopi Gula Aren aja. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1 dari Wings Food. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Planstan Olesternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles
bersihkan. WPC Porselen dengan Strong Active Power. Bersihkan kerak dan bunuh kuman tanpa merusak permukaan porselen. WPC, basmi kera bunuh kuman. Wingscare. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah gilang-gilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. 16 tahun terselenggara. Kini giliran Indonesia menjadi tuan rumah G20. Recover Together, Recover Stronger. Harian Kompas, kompas.id hadir dan berkontribusi dalam G20 sebagai media kredibel dan terpercaya akan menjadi jembatan komunikasi bersama Kompas berkontribusi di G20 membawa inspirasi dan aspirasi Indonesia ke panggung dunia. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit ada di Top Kopi Gula Aren. Enaknya so legit. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1 dari Wingswood. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Givija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Givija Perfume Beauty Body Wash Rose Water and Argan Oil baru. Wingscare. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit melting jadi satu sama kopi dan susu. Temptingnya ada di Top Kopi Gula Aren. Enaknya so legit. Ngumpul jadi makin asik. Hari gini masih pada order? Come on, Top Kopi Gula Aren aja. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1 dari Wingswood. Jadi kalau untuk karakter Om Joshua itu kadang-kadang temperamen. Taunya anak kami ini nggak pernah marah. Dari kecil sampai dia menjadi ajudan Ferdi Sambo. Saudara, sisi lain dari Brigadir Yosua Huta Barat diungkap dalam persidangan oleh pengacara keluarga Ferdi Sambo. Banyak pertanyaan muncul, mengapa ini menjadi bahan dalam persidangan dan mungkinkah ini akan bisa berpengaruh pada proses persidangan nantinya. Bagaimana juga melihat dua sisi yang ditampilkan ini. Dari sisi psikologi forensik kita berbincang bersama dengan Reza Indragiri, ahli psikologi forensik. Bung Reza, sehat selalu. Terima kasih, Mbak. Dalam persidangan terbaru, pengacara keluarga Ferdi Sambo banyak mengulik soal kehidupan lain dari Brigadir Yosua. Ia disebut memiliki kepribadian ganda. Kalau kita bicara soal kepribadian ganda, dari kacamata Anda, apakah bisa dikaitkan dengan kemudian bisa melakukan perbuatan kriminal? Pertama, istilah kepribadian ganda sebetulnya istilah yang sangat teknis ya. Ini menunjuk pada sebuah patologi alias abnormalitas yang tanda petik ekstrim, yang berat. Jadi tidak bisa digunakan secara serampangan bahwa orang itu punya kepribadian ganda dan seterusnya. Itu betul-betul harus lewat pemeriksaan yang seksama. Yang kedua, istilah kepribadian ganda sendiri sebetulnya sudah lama ditinggal. Kepribadian ganda di bahasa Inggrisnya adalah multiple personality disorder, itu sudah lama ditinggal. Diganti dengan istilah baru yaitu dissociative identity disorder, DID, atau kepribadian disosiatif. Tadi saya katakan, kita gunakan istilah kepribadian ganda kah itu atau kepribadian disosiatif kah itu, ini sama-sama istilah teknis yang butuh pemeriksaan yang sangat cermat, sangat seksama sebelum kemudian menyimpulkan atau mendiagnosa seseorang sebagai pengidap kepribadian disosiatif. Jadi ketika misalnya dari sebuah hasil analisis psikologi forensik muncul dua pandangan yang berbeda dari dua orang yang berbeda misalnya tentang sosok seseorang, tidak bisa disebutkan sebagai kepribadian ganda. Kita baru bisa katakan kepribadian ganda atau bukan itu ketika kita lakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Anggaplah yang bersangkutan sudah tidak ada. Bisakah dilakukan pemeriksaan yang lain? Bisa saja. Metodenya adalah dengan melakukan pemeriksaan wawancara ke orang sekitar, orang yang dianggap kenal. Tapi kita bisa bernalar, orang di sekitar, orang awam yang berada di sekitar mendiang Brigadir Yosua bukanlah orang yang terlatih, yang terdidik
untuk berpikir dan mencermati mana itu tanda-tanda orang yang berkepribadian ganda dan mana orang yang tidak berkepribadian ganda. Dengan kata lain, kalau metode yang dipakai untuk mengukur atau memeriksa kondisi kejiwaan mendiang Brigadir Yosua, metodenya ada dengan memeriksa orang-orang di sekitar dia, ya saya khawatir itu jauh dari akurat. Iya, ya meskipun memunculkan kemudian dari misalnya satu pihak menyebut ia memiliki kepribadian yang ramah, penyabar, kemudian di sisi lain ia disebut temperamental, tidak bisa kita simpulkan ia artinya memiliki kepribadian ganda, begitu? Tidak, setiap orang pada dasarnya punya dua sisi kepribadian tanpa harus menjadi orang yang mengidap abnormalitas tertentu. Contoh saya ya, kita bedakan dulu, dalam psikologi ada istilah state, ada istilah trait. Trait untuk menunjukkan tentang kondisi kepribadian yang sifatnya ajak, yang relatif permanen. Dimanapun dia berada, pada waktu kapanpun, ia kepribadiannya seperti itu. Trait-nya seperti itu. Misalnya saya, ini ilustrasi ya, saya ada di Jakarta, saya ada di Samarinda, tetap saja saya orang introvert. Berarti kepribadian saya, trait saya adalah introvert. Tapi sebagai introvert, tidak 100% saya akan memilih menjadi orang yang katakanlah tertutup atau pendiam. Tempo-tempo saya bisa tertawa terpingkal-pingkal. Pada lain kesempatan saya bisa berbagi cerita dengan banyak orang. Artinya, tempo-tempo kepribadian saya yang sifatnya insidental atau state saya adalah extrovert. Jadi pada diri introvert ada sisi extrovertnya. Begitu pula kebalikannya, tidak menjadi kepribadian ganda, tapi merupakan manifestasi betapa manusia sesungguhnya hingga derajat tertentu bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Dinamis saja, bisa berubah sewaktu-waktu walaupun tetap ada benang merah yang dominan kepribadiannya seperti apa. Oke, kalau Anda membaca dari apa keterangan-keterangan yang muncul, Anda melihat benang merah utama soal Yosua itu bagaimana? Ini sudah di ruang sidang sudah mulai bermunculan ya, telaah tentang profil kepribadian dan perilakunya mendiang Brigadir Yosua. Kita sebut ini sebagai victim profiling. Mengingat mendiang Brigadir Yosua adalah korban pembunuhan berencana. Kita sebut ini sebagai bahasan tentang victim profiling. Tapi uniknya, dalam victim profiling yang berlangsung di ruang sidang itu, yang terlihat pada tanya jawab antara saksi dan penasihat hukum terdakwa, semua yang dikupas adalah sisi-sisi negatif mendiang Brigadir Yosua. Semuanya. Tidak ada satupun saksi yang menyebut barang satu sifat positif pun terkait Brigadir Yosua. Jadi kita sudah bisa katakan ini profiling yang tampaknya penuh dengan bias. Profiling yang sesungguhnya merupakan kerja ilmiah, merupakan kerja keilmuan, tetapi di ruang sidang seolah-olah sudah menjadi komoditas untuk mendiskreditkan korban yang namanya mendiang Brigadir Yosua. Itu sebabnya saya khawatir hal ihwal terkait dengan victim profiling ini, tapi sesungguhnya beraroma laksana criminal profiling. Jadi Yosua diprofilkan sebagai seorang kriminal, maksud Anda? Dia status hukumnya adalah korban pembunuhan berencana, tapi dipotret dan dikupas kepribadian serta perilakunya layaknya pelaku pidana. Victim profiling beraroma criminal profiling. Apa tujuannya untuk melakukan itu menurut Anda? Kita sepakati dulu asumsi bahwa setiap orang yang hadir di ruang persidangan pasti punya target hukum. Agar target hukumnya bisa tercapai, dia harus kembangkan strategi hukum. Apalagi terdakwa. Terdakwa Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati terancam pidana maksimal hukuman mati. Kira-kira mereka mau tidak dihukum mati? Tentu tidak. Jadi target mereka, tujuan hukum mereka adalah bagaimana agar mereka bisa mendapatkan peringanan sanksi atau bahkan lebih baik lagi bebas murni. Nah, agar mereka bisa mencapai target hukum macam itu, mereka harus kembangkan strategi. Cara atau strategi yang mereka pakai adalah atribusi eksternal. Mencoba untuk melimpahkan tanggung jawab ke pihak selain diri mereka. Yosua? Menurut saya Yosua. Bahwa sudah mulai dikupas sisi-sisi kepribadian dan perilaku yang serba negatif dari mendiang Brigadir Yosua, ini menandakan atribusi eksternalnya adalah ke mendiang Yosua. Untuk menunjukkan bahwa orang yang berada pada posisi korban ini sesungguhnya orang yang tidak baik-baik amat. Sehingga masuk akal kalau orang ini dianggap sudah melakukan kekerasan seksual. Dan dengan melakukan itu, akan ada manfaatnya untuk Putri Chandrawati. Mengingat itu kan tidak ada dalam dakwaan juga. Ya, hitung-hitungan di atas kertas nih ya. Mereka tentu membayangkan dengan framing sedemikian negatif itu, mereka kan berusaha meyakinkan majelis hakim. Wahai majelis, kalaulah kami ini nanti divonis bersalah, sesungguhnya ada pihak lain yang juga harus disalahkan. Karena aksi pembunuhan berencana yang kami lakukan ini merupakan aksi susulan respon terhadap aksi kejahatan pendahuluan, yaitu kekerasan seksual.
Kalaulah kami diharuskan bertanggung jawab secara pidana, ada pihak lain juga harus bertanggung jawab secara pidana. Itu semua mengarahnya kepada siapa? Mendiang Brigadir Yosua. Anda membaca ada langkah itu yang sedang Langkah dijalankan. itu yang tampaknya sedang dibangun, dan barangkali puncaknya nanti akan hadir ahli membawa sebuah dokumen yang ditunjukkan ke majelis hakim. Ini loh profil mendiang Brigadir Yosua, yang dalam tafsiran saya ini loh victim profiling, karena Yosua korban. Ini loh victim profiling. Tapi kalau kita baca, kalau kita kupas, barangkali arahnya lebih pada criminal profiling. Oke, kami mendapatkan dokumen dari Apsifor soal analisis dari sejumlah saksi dan juga pelaku di sini soal banyak hal ya. Salah satunya adalah kepribadian dari Yosua Huta Barat. Dan secara kompak pihak dari ajudan, ART, keluarga Verdi Sambo itu menyebutkan bahwa Yosua ini awalnya sebenarnya adalah orang yang ramah. Tapi setelah ia menjadi karungga, ia dekat dengan Putri Chandrawati, ia kemudian menjadi temperamental, mudah marah, berpakaian mewah, seperti itu. Kekompakan jawaban ini, menurut Anda, semua orang bisa punya pandangan yang sama seperti itu? Saya mau tanya dulu ya, di dalam laporan itu, saksi Susi termasuk diperiksa? Disampaikan oleh saksi Susi, disampaikan juga oleh saksi Damson yang kemarin juga diperiksa di persidangan. Mari kita ingat kembali ya, tidak butuh sesi persidangan yang berseri. Ternyata sejak pertama kali saksi Susi diperiksa oleh majelis hakim sudah bisa menilai ini saksi tidak kredibel, ini saksi keterangannya penuh dengan settingan. Dengan kata lain, ini saksi dengan keterangan tidak valid. Nah, pantas bagi kita untuk khawatir bahwa laporan itu tadi jangan-jangan juga memuat informasi yang tidak valid dari orang yang sudah dianggap tidak kredibel oleh majelis hakim. Oke, selain saksi Susi ada juga sejumlah ajudan, di mana ajudan termasuk Richard Eliezer, termasuk Romer, termasuk juga Daden yang ikut memberikan keterangan itu juga menyebutkan hal yang sama. Isinya yang sama itu apa? Negatif semua? Negatif juga, menyebutkan bahwa Daden misalnya ya, Daden ini adalah salah satu-satunya ajudan yang kemudian menyebut ia bersahabat dengan Yosua. Ia juga menyebut bahwa Yosua ini suka marah kadang, kemudian dia sebab negatif nih ya? Negatif juga, suka ke tempat hiburan malam juga, ia bahkan diajak juga. Nah, apakah kita juga mencurigai keterangan? Saya mau tanya dulu, karena saya tidak punya laporan itu. Saya mau tanya, ada tidak saksi atau informan, sumber data yang bercerita bahwa Yosua ternyata baik loh, dia mengangkat koper? Itu tidak ada. Ada tidak yang mengatakan Yosua baik loh, dia ikut ngangkat nasi tumpeng? Ada tidak? Oke, itu tidak ada juga. Ini saya katakan begini, ada tidak kemungkinan para saksi ini mengalami bias? Orang psikologi menyebutnya filter mental. Masih menjadi pertanyaan, apa alasan pengacara keluarga Verdi Sambo mengungkit soal sisi lain Brigadir Yosua Huta Barat dalam persidangan? Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Mata sehat itu penting, biar aktivitas lancar. Agar mata sehat, bantu jaga dengan minum iFit. I need you, iFit, iFit. Formula iFit membantu memelihara kesehatan mata. iFit, iFit. I love you, iFit. Minum iFit. Dari LAPI. Freshcare dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Freshcare. Freshcare kini hadir dengan Freshcare Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Freshcare Press and Relax bisa ngerock and roll. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Rasa jeruk strawberry,
Jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah gilang-gilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Eukaliptus dikenal memiliki banyak manfaat. Supersol karbol wangi eukaliptus. Efektif 99,99% bunuh virus, kuman, dan bakteri. Aroma segarnya bikin nyaman. Supersol karbol wangi eukaliptus. Super Solution. Wingscare, andai kamu bisa menjadi seperti yang kuminta. Meat Max, begitu maksimal rasanya. Spesial pakai telur. Siapapun tak bisa menolaknya. Pizza Hut selalu lebih maksimal puasnya. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Sibuk? Banyak kerjaan? Kamu tetap bisa kok jadi yang paling update. Install aplikasi kompas.id saja. Dengarkan artikel yang kamu butuhkan sambil beraktivitas. Unduh sekali untuk dibaca setiap saat, bahkan tanpa koneksi internet. Simpan artikel pilihanmu untuk dibaca nanti. Temukan berita lebih tepat, lebih cepat. Install sekarang dan jadilah yang paling update. Kompas Update dipersembahkan oleh Diabetasol. Selamat malam, saatnya Kompas Update pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saya Vidi Batlolone. Saudara, protes atas penertiban yang dilakukan terhadap lapak dagangannya, puluhan pedagang kaki lima mendatangi kantor Satpol PP di Sragen, Jawa Tengah. Belasan lapak dan gerobak pedagang kaki lima di samping SDN 4 Sragen ditertibkan jajaran Satpol PP. Selain karena menimbulkan kepadatan, keberadaan PKL ini juga menyalahi aturan. Tak terima dengan penertiban ini, puluhan PKL pun mendatangi kantor Satpol PP. Mereka meminta gerobak yang disita dikembalikan dan diberikan izin untuk tetap berjualan. Setelah berdiskusi, gerobak dan sarana PKL yang disita akhirnya dikembalikan kepada pemiliknya. Demikian Kompas Update, saya Vidi Batlolone. Selamat malam, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga Chilgo. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Morinaga Chilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Chilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Oke, selain saksi Susi ada juga sejumlah ajudan. Itu juga menyebutkan hal yang sama. Isinya yang sama itu apa? Negatif semua? Negatif juga, menyebutkan bahwa Yosua ini suka marah kadang, kemudian... Dia sebab negatif nih ya? Negatif juga, suka ke tempat hiburan malam juga, ya bahkan diajak juga. Nah, apakah kita juga mencurigai keterangan? Saya mau tanya dulu, karena saya tidak punya laporan itu. Saya mau tanya, ada tidak saksi atau informan, sumber data yang bercerita bahwa Yosua ternyata baik loh, dia mengangkat koper? Itu tidak ada. Ada tidak yang mengatakan Yosua baik loh, dia ikut ngangkat nasi tumpeng? Ada tidak? Oke, itu tidak ada juga. Ini saya katakan begini. Ada tidak kemungkinan para saksi ini mengalami bias? Orang psikologi menyebutnya filter mental. Mereka seperti sedang merekapitulasi, mengkompilasi sisi-sisi tertentu saja dan mengesampingkan sisi-sisi yang lain. Oke. Padahal kita harus sepakat ya,
seburuk-buruknya orang pasti punya sisi positif kan? Betul. Atau sebaliknya, sebaik-baiknya orang pasti juga punya sisi jeleknya kan? Nah, tapi kalau sudah terjadi bias, filter mental, ya disaring. Informasi yang disimpan di kepala, informasi yang disampaikan adalah informasi yang sesuai dengan kepentingannya. Oke, sekarang kita anggaplah itu bias misalnya dari pihak satu. Kemudian kita lihat lagi hasil apsifor pihak yang lain, yakni sahabat, keluarga dari Yosua yang berada di Jambi yang juga kompak menyebut bahwa Yosua itu baik, serba positif misalnya. Berarti bias juga. Fair saja, berarti ada sekelompok orang, sekelompok informan yang bias karena serba informasinya negatif, ada sekelompok orang yang lain yang informasinya serba positif. Semestinya, menurut saya, orang yang memeriksa kedua kelompok informan tersebut men-challenge, menantang kepada informannya. Oke, Anda sudah bercerita tentang sisi-sisi A, B, C, dan seterusnya. Adakah sisi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya? Harus di-challenge. Karena kita menuju proses persidangan yang kita harapkan akan berlangsung dengan seadil-adilnya. Kalau kemudian informasi yang masuk dalam laporan, data yang menjadi dasar pembuatan laporan adalah data yang serba bias, seberapa jauh manfaat ini bagi proses persidangan? Saya ingin berpindah ke soal bagaimana hakim mencecar Susi ataupun Kodir, mengembalikan memori mereka soal peristiwa, baik itu di Magelang, baik itu kemudian yang terjadi di Duren 3. Menurut Anda, dengan mengejar memori seperti itu bagaimana? Ada perbedaan cara pandang antara psikologi forensik dan hukum terhadap yang namanya keterangan saksi, juga terhadap pengakuan. Intinya begini, psikologi forensik memandang bahwa keterangan yang disampaikan berdasarkan daya ingat manusia itu adalah barang yang paling mungkin merusak proses penegakan hukum. Kenapa? Karena keterangan mengandalkan daya ingat manusia. Dan daya ingat manusia berdasarkan riset disimpulkan sangat rentan mengalami fragmentasi dan distorsi. Alhasil, benar sudah, yang dipentingkan bukan keterangan sebetulnya. Yang dipentingkan bukan pengakuan sesungguhnya. Yang dipentingkan adalah pembuktian. Tetapi, ya secara positif, psikologi forensik ingin wanti-wanti. Tidak usah kita berkutat atau menguras stamina terlalu lama untuk menggali keterangan. Apalagi kalau kita sudah bisa memandang atau menilai bahwa saksi ini tidak kredibel, keterangannya tidak valid. Untuk apa kita berlama-lama berkutat pada menggali keterangan yang sekali lagi bersumber dari daya ingat manusia yang rentan sekali mengalami distorsi dan fragmentasi. Jadi kalau dalam proses ini sebaiknya hakim kritis tetap perlu. Tetapi kalau hakim sudah yakin bahwa saksi ini tidak kredibel, informasinya tidak valid, tidak usah berlama-lama memeriksa dia. Namun uniknya dalam persidangan ini saksi Susi sudah dinyatakan tidak kredibel. Terlalu banyak bohongnya, terlalu banyak cerita settingannya. Tapi majelis hakim meminta kepada jaksa penuntut umum supaya saksi Susi dihadirkan pada sesi-sesi persidangan berikutnya. Unik ya, kontras kan, kontradiktif. Apa yang bisa kita tafsirkan? Jangan-jangan ini hakim sengaja meminta saksi Susi hadir terus-menerus untuk meruntuhkan keterangan-keterangan fabrikasi dari saksi-saksi lain. Jadi saya bayangkan sudah ada pengkondisian sedemikian rupa supaya core-nya seragam, senandungnya seragam, keterangannya seragam, tapi saksi Susi yang sudah dinilai tidak kredibel inilah yang akan meruntuhkan keterangan manipulatif yang barangkali akan diangkat oleh saksi-saksi lainnya. Itu yang Anda baca? Saya bayangkan demikian. Jadi justru hakim akan memanfaatkan, ada penting memanfaatkan saksi Susi untuk memvalidasi atau tidak memvalidasi keterangan dari saksi-saksi lainnya. Jadi ini bisa merugikan justru mereka? Justru merugikan saksi mahkota yang barangkali ingin dimanfaatkan betul oleh terdakwa Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati. Mengingat Susi ini adalah orang kepercayaan dan dianggap tahu peristiwa yang berlangsung di Magelang, tapi ternyata keterangannya tidak kredibel, justru dia akan merusak keterangan-keterangan dari saksi lain, andaikan saksi-saksi itu dikondisikan untuk menyampaikan keterangan tertentu kepada majelis hakim. Baik, Reza Indragiri, ahli psikologi forensik, terima kasih sudah berbagi informasi di program Nilo. Sehat Terima selalu. kasih. Masih menjadi pertanyaan, apa alasan pengacara keluarga Ferdi Sambo mengungkit soal sisi lain Brigadir Yosua Huta Barat dalam persidangan? Kami mencoba untuk mewawancarai pengacara keluarga Ferdi Sambo terkait hal ini, namun sayang sekali mereka belum berkenan untuk kami wawancara langsung.
Namun saudara, kami mendapatkan rekaman pernyataan dari pengacara Verdi Sambo melalui rekaman video berikut ini. Informasi sisi lain itu kita pertama kali itu mendapatkannya justru dari hasil apsifor Mbak yang ada di dalam berkas perkara. Nah, supaya konteksnya ini dipahami secara utuh, nah apa yang disajikan di situ kita mau validasi gitu dari keterangan saksi-saksi yang ada di pengadilan, yang dihadirkan di pengadilan. Dengan hal itu kita harapkan kan mampu mengungkap mengapa peristiwa yang memicu tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa almarhum C itu dapat terjadi gitu. Kita selaku penasihat hukum dari Bapak Verdi Sambo dan Ibu Putri, menurut kami itu tidak tepat kalau semuanya hasil analisis psikologi forensik itu kemudian tidak dikaitkan dalam kasus ini. Faktanya kan itu sudah ada di dalam berkas perkara dan apsifor itu merupakan salah satu analisis ilmiah yang ada di dalam berkas perkara. Temuan dalam laporan tersebut itu kami pelajari dan kami dalami secara utuh dan kami perlu konfirmasi kepada pihak-pihak tersebut. Kami memilah fakta-fakta dan informasi itu secara berintegritas dan sama sekali tidak ada niat lain untuk memojokkan atau memberikan persepsi negatif kepada pihak-pihak gitu. Kami sebagai penasihat hukum itu kan ditunjuk untuk mendampingi para terdakwa untuk menjalani proses hukum dan peradilan secara benar dan menjaga hak-hak hukum. Klien kami dalam hal ini Pak Verdi telah menyatakan siap bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi dan siap menjalani hukuman apabila nanti sudah diputuskan. Jadi menurut kami kata-kata lolos itu nggak tepat ya. Sepertinya itu framing. Yang kami lakukan adalah untuk memastikan seluruh proses hukum itu berjalan berlandaskan fakta, bukan opini-opini yang berbau fitnah, asumsi, bahkan hoax. Dianggap bias ya, kami tetap menghormati jika ada orang yang berpandangan seperti hal itu. Namun kami, tim PH bersama juga dengan klien kami, Ibu Putri dan Pak Verdi, juga punya kesempatan dan berhak untuk menjelaskan ya bahwa sebagai atasan Pak Verdi dan Ibu Putri, sebagai atasan para ADC dan ART, sudah menjalankan kewajibannya dengan baik dan memberikan dukungan yang diperlukan oleh ADC dan ART selama masa kerja mereka dengan perlakuan yang sama. Nah, selama ini kan dikesankan atau di-framing seolah-olah ada yang diistimewakan gitu. Nah, lewat pembuktian inilah kami juga ingin memperlihatkan bahwa hal itu tidak benar. Selama ini kan opininya kan tidak berimbang dan tidak berdasar gitu. Kembali lagi, apa yang disebutkan sebagai profiling yang bias itu kami dasarkan dari informasi yang kami dapatkan di berkas perkara. Bukan kami mengarang-arang. Om Joshua melintas dari garasi depan, terus pintunya dibanting, jeder gitu. Fasihnya para pekerja keluarga Sambo menjawab pertanyaan pengacara sempat dipersoalkan hakim. Pasalnya, mereka kerap gagap kala menjawab pertanyaan hakim dan tim jaksa. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Planstanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya.
bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit ada di Top Kopi Gula Aren. Enaknya so legit. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1 dari Wingsfood. Special offer, voucher hingga 40% untuk pembelian frame plus lensa, juga diskon hingga 20% untuk pembelian sunglasses. Syarat dan ketentuan berlaku. Optik melawan. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. First Media dan XL mempersembahkan layanan konvergensi untuk kemudahan aktivitas digital harian di dalam dan di luar rumah. Dapatkan paket internet kebun First Media hingga 1 Gbps dan paket foto bersama XL hingga 100 GB. Harga mulai dari 300 ribuan per bulan. Dan rasakan mudahnya membayar 2 tagihan dalam 1 pembayaran. Langganan sekarang untuk menikmati juaranya internet di dalam dan di luar rumah. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. 16 tahun terselenggara, kini giliran Indonesia menjadi tuan rumah G20. Recover Together, Recover Stronger. Harian Kompas, kompas.id, hadir dan berkontribusi dalam G20 sebagai media kredibel dan terpercaya akan menjadi jembatan komunikasi bersama Kompas, berkontribusi di G20, membawa inspirasi dan aspirasi Indonesia ke panggung dunia. Jadi kalau untuk karakter Om Joshua itu kadang-kadang temperamen. Taunya anak kami ini nggak pernah marah. Dari kecil sampai dia menjadi ajudan Ferdi Sambo. Para asisten rumah tangga dan ajudan Ferdi Sambo kembali dihadirkan dalam persidangan. Alih-alih membuktikan perencanaan pembunuhan, mereka kompak mengupas sisi lain kehidupan Brigadir Yosua. Langkah ini bukan tanpa alasan. Kita tentu mengetahui dalam kasus-kasus pidana, khususnya kasus-kasus pembunuhan, ada satu bagian penting yang tidak bisa dipisahkan, yaitu profil dari setiap pihak yang terkait. Sehingga perlu menggali itu dalam proses persidangan. Meski tak masuk dalam dakwaan, majelis hakim mempersilahkan tim pengacara keluarga Sambo menggali informasi soal kepribadian ganda Yosua. Kita memeriksa di sini saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum adalah berkaitan dengan perkara pembunuhan. Bahwa saudara mempunyai mau menggali bahwa ternyata korban memiliki kepribadian ganda, silahkan. Kita berikan waktu kepada saudara untuk saksi yang meringankan bagi para terdakwa. Silahkan gali, mau saudara itu silahkan. Hasilnya, bagi para ajudan Sambo, Yosua disebut memiliki sifat cenderung labil. Ketika saya ada masalah seperti itu, Yosua, yang saya lihat, saya menenangkan ya Pak. Menenangkan karena saya tahu sifat labilnya Yosua Pak. Om Joshua melintas dari garasi depan, terus buka pintu ngelewatin saya di kamar ART, terus pintunya dibanting, jeder gitu.
Jadi kalau untuk karakter Om Joshua itu orangnya itu kadang-kadang temperamen. Dia kadang-kadang kalau saya lagi duduk di depan rumah, dia datang kayak marah-marah sendiri gitu. Terus saya tanya, ada apa lo Jo? Kan saya panggil namanya lo Jo. Ada apa lo Jo? Tapi dia tidak omong apa-apa, dia langsung masuk ke dalam lagi. Sisi lain Yosua dibuka, pengacara keluarga angkat bicara. Bahwa memfitnah orang mati juga ada hukumnya. Sifatnya itu delik aduan. Nah, saya memperingatkan dia, teman sumber dia, siapa tahu dia tidak mengerti hukum, segera itu fitnah-fitnah itu dicabut atau nanti saya penjarakan. Fasihnya para pekerja keluarga Sambo menjawab pertanyaan pengacara sempat dipersoalkan hakim. Pasalnya, mereka kerap gagap kala menjawab pertanyaan hakim dan tim jaksa. Ini saksi-saksi ini lancar banget malam ini jawabannya. Tadi waktu ditanya saya sama ditanya jaksa penuntut umum kayak sakit gigi semua. Ini ditanya pengacara cepet banget jawabnya. Aduh. Apa maksud tim pengacara Ferdi Sambo menunjukkan sisi lain Yosua? Niluh mencari jawaban. Dengan menggali sisi lain ataupun wajah lain dari Yosua yang disebut temperamental, pengacara ingin menggiring bahwa sangat mungkin Yosua bisa melakukan pelecehan seksual. Iya, tapi pengacara juga tidak begitu salah karena ternyata itu ada dalam berita acara pemeriksaan. Nah, pertanyaannya, siapa yang buat berita acara pemeriksaan pada waktu itu? Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Berani. Menjadi berani butuh langkah yang pasti. Berani tetap berjalan di jalan yang benar. Berani hijrah secara finansial. Berani hijrah secara syariah. Saatnya beranikan diri berubah menjadi yang lebih baik. Dimulai dari Dana Syariah yang bisa jadi partner pendanaan yang amanah. Untuk bantu kamu raih banyak impian. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Sibuk? Banyak kerjaan? Kamu tetap bisa kok jadi yang paling update. Install aplikasi kompas.id saja. Dengarkan artikel yang kamu butuhkan sambil beraktivitas. Unduh sekali untuk dibaca setiap saat, bahkan tanpa koneksi internet. Simpan artikel pilihanmu untuk dibaca nanti. Temukan berita lebih tepat, lebih cepat. Install sekarang dan jadilah yang paling update. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Gevija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Busanya begitu lembut di kulit, perfumnya begitu harum, menjagaku tetap segar. Saat aku menjaga keindahan di depan mataku, selalu ada Gevija Perfume Beauty Body Wash, Rose Water, and Argan Oil baru. Refresh body and mind. Wingscare. Eukaliptus dikenal memiliki banyak manfaat. Supersol Karbol Wangi Eukaliptus. Efektif 99,99% bunuh virus, kuman, dan bakteri. Aroma segarnya bikin nyaman. Supersol Karbol Wangi Eukaliptus. Super Solution. Wingscare. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Karena kuman dan keraknya menumpuk, jadi sulit dibersihkan. Ih, jorok.
WPC Kloset dengan Strong Active Power. Cairannya lebih kental, tidak cepat turun. Efektif basmi kerak dan bunuh kuman hingga ke celah tersembunyi. WPC, basmi kerak, bunuh kuman. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi menggelar kegiatan Natural Days of Asian Workshop 7 hingga 11 November di Bali. Kegiatan tersebut sebagai upaya hubungan kerjasama dengan negara ASEAN serta membangun kesadaran, menjaga tradisi, dan melestarikan kearifan lokal tanah air. Sekretaris Ditjen Kebudayaan Firta Arda mengatakan kegiatan tersebut dianggap penting untuk hidup berkelanjutan. Dalam kegiatan itu, peserta diajak belajar dan mengenalkan kearifan lokal di tanah air. Salah satunya pewarnaan alami Indonesia dari Provinsi NTT. ASEAN Workshop Pewarna Alami ini adalah dalam rangka sebetulnya untuk upaya kita bagaimana melaksanakan pemajuan kebudayaan, utamanya dalam pelindungan kita yang selama ini mungkin banyak terlupakan. Tujuan lain menjaga ekosistem budaya, lingkungan dan alam, menjaga bumi dengan tradisi kebudayaan untuk bumi lestari. Apa sebenarnya yang ingin didapatkan oleh pengacara keluarga Ferdy Sambo dengan mengungkit soal wajah lain dari Brigadir Yosua yang disebutkan temperamental dan juga suka ke tempat hiburan malam? Kita coba gali dari sisi hukumnya bersama dengan pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Profesor Hibnu Nugroho. Prof. Hibnu, sehat selalu. Sehat, Mbak. Alhamdulillah, Hibnu, sehat, Mbak. Menggali wajah lain Yosua, dari sisi ia disebutkan temperamental, ia suka ke tempat hiburan malam. Apa tujuan kalau Anda lihat dari pengacara Ferdy Sambo ini? Saya melihatnya dalam konsep pembuktian ini menjadi tidak fokus terhadap pembunuhan dan pembunuhan berencananya. Sehingga saya melihat dari kasus ini tampaknya ada satu kegundahan terhadap motif yang akan disampaikan di dalam persidangan. Motif yang disampaikan kan terhadap pelecehan seksual. Dari saksi yang ada kemarin, Susi, Kodir, tidak melihat, bahkan si Kuat pun juga tidak melihat adanya suatu pelecehan seksual. Nah, oleh karena itu tampaknya ada sisi-sisi lain yang mungkin menjadikan sebagai motif, kan itu. Siapa tahu dari motif ini menjadikan sebagai alasan pemaaf, sebagai bentuk meringankan adanya suatu tindak pidana yang dilakukan. Tindak pidana itu pasti ada penyebabnya. Artinya dengan menggali sisi lain ataupun wajah lain dari Yosua yang disebut temperamental, pengacara ingin menggiring bahwa sangat mungkin Yosua bisa melakukan pelecehan seksual. Itu yang ingin dibuktikan oleh pengacara menurut Anda? Iya. Tapi pengacara juga tidak begitu salah karena ternyata itu ada dalam berita acara pemeriksaan. Nah, pertanyaannya, siapa yang buat berita acara pemeriksaan pada waktu itu? Ingat, namanya suatu ahli di dalam pemeriksaan pembuktian itu adalah nilainya bebas. Beda dengan saksi. Kalau saksi itu mengikat bagi hakim karena mengenai apa yang ia lihat, ia dengar, ia alami. Kenapa dalam ilmu hukum keterangan ahli itu bebas? Karena ilmu yang dipakai itu bukan ilmu hukum, apalagi berbrilian ganda. Itu ilmunya psikologi forensik. Sangat terlalu jauh kalau itu memang dipakai dan pasti akan diabaikan. Kecuali nanti ada argumentasi adu ahli. Mana yang benar? Ini yang menarik dari kasus ini. Jadi menurut Anda, meskipun ini digali terus oleh pengacara, ini tidak akan memengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan vonis nantinya? Tidak akan mempengaruhi sepanjang tidak ada korelasi. Sepanjang tidak ada korelasi tidak mempengaruhi. Tapi kalau ada korelasi, lah makanya di sini nanti korelasi tentang misalkan pelecehan seksual, korelasi tentang terkait dengan temperamen dan sebagainya, itu dibuktikan, itu ada korelasi. Dan menurut Anda ada korelasinya antara temperamentalnya? Tidak ada, karena begini, sebagai ajudan, itu tangan kanan loh Mbak. Jangankan temperamen, tidak chemistry aja sudah harus dikeluarkan. Kalau begitu sia-sia dong apa yang dilakukan oleh pengacara? Iya, sama, saya juga di pemerintahan, mencari sekretaris, mencari asisten, itu ada chemistry. Begitu tidak, yang nggak dipakai. Nah ini permasalahannya ajudan lah, jadi ada suatu logika yang tidak pas. Makanya kemarin setiap kali persidangan saya sampaikan asas hukumnya adalah beyond a reasonable doubt. Artinya bahwa suatu kesaksian disampaikan itu harus reasoningnya jelas.
pertimbangannya jelas, logikanya jelas. Sepanjang tidak, itu akan diabaikan oleh majelis hakim. Kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh para saksi, utamanya dari para pekerja rumah tangga di keluarga Verdi Sambo, baik itu Susi yang menjelaskan tentang temperamentalnya seorang Yosua, ada Damson yang juga menceritakan bahwa Yosua marah dan suka ke tempat hiburan malam begitu. Anda melihat apa yang mereka sampaikan akan fair begitu dan akan menjadi pertimbangan hakim? Hakim akan melihat sesuatu yang objektif. Disinilah permasalahan saksi, harus tidak boleh main-main seperti itu. Saksi sudah disumpah melihat. Makanya termasuk seandainya dari BAP itu adalah hasil suatu ahli dan ahli ternyata itu tidak betul, itu potensi juga menjadi permasalahan hukum. Baik, kalau Anda menyebut bahwa apa yang dilakukan oleh pengacara ini tentu sia-sia untuk bisa memengaruhi hakim dalam memberi putusan, apa yang harus dilakukan pengacara untuk tentu karena pengacara itu kan bertugas untuk bisa meringankan hukuman kliennya begitu? Betul, memang pengacara pandangannya adalah objektif yang subjektif. Objektif perkaranya, tapi subjektif tentang hukumnya. Dalam hal seperti ini, lebih baik menerima, menjelaskan tentang keadaannya. Karena sebetulnya walaupun memang pandangannya beda Mbak loh, apakah sebagai penuntut umum, apakah beda, tapi tujuannya satu, adalah mencari kebenaran material. Sehingga kalau memang sudah cukup, ya tinggal menjelaskan kenapa ini masa terjadi, bagaimana itu terjadi, sehingga nanti hukumannya akan pasti lebih ringan. Karena memperlancar, menjelaskan suatu permasalahan akibat dari suatu perbuatan yang terjadi. Itu yang harusnya dilakukan. Baik, Profesor Hibnu Nugroho, pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, terima kasih sudah berbagi informasi di program Niluh. Sehat selalu. Matur nuwun, Mbak. Tak melulu manusia berkalang keburukan, setidaknya pasti ada kebaikan melekat padanya. Memang tidak ada manusia sempurna. Namun, apakah kita berhak mengambil keuntungan dari kenistaannya atau layak menghakiminya? Sementara sebaik-baik hakim adalah Sang Pencipta. Saya Niluh Puspa, sampai jumpa. Niluh didukung oleh Jika pesawat TV Anda belum digital ready, siapkan set-top box, lalu sambungkan ke antena. Kemudian, tekan tombol menu pada remote TV, pilih setting, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV Anda sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV, pilih setting, pilih saluran, lalu pilih auto scan. Masuki era digital bersama Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh Setelah sempat kabur, pemukul mahasiswa dengan tongkat baseball ditangkap polisi di Semarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Tiongkok Xi Jinping bertemu untuk pertama kalinya dalam acara KTT G20 di Bali. Presiden Joko Widodo bersama dengan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan meresmikan Masjid Raya Sheikh Zayed di Solo, Jawa Tengah. Bagi Jokowi, Masjid Raya ini adalah simbol persaudaraan Indonesia dengan Uni Emirat Arab. Halo, selamat malam saudara. Salam jumpa di Kompas Malam. Bagaimana kabar Anda? Selain 3 informasi tadi saudara, Kompas Malam juga tentu saja menghadirkan sorotan penting lainnya yang tentu saja menjadi pilihan sepanjang hari ini.
Bersama saya Yasir Neneama, hanya di Kompas TV Independen, terpercaya. Kita ke informasi pertama, saudara. Seorang pengemudi ojek online di Pekanbaru Riau menjadi korban pemukulan oleh petugas security perumahan Citraland. Peristiwa ini memicu kemarahan ratusan pengemudi ojek online. TKP. Ratusan pengemudi ojek online ini, saudara, menggeruduk pihak keamanan perumahan Citraland, saudara. Para ojek ini tidak terima karena salah satu rekannya dipukul oleh petugas keamanan perumahan. Peristiwa pemukulan ini terjadi saat korban menolak motornya diperiksa oleh petugas keamanan. Akibatnya, saudara, korban dan juga petugas keamanan cekcok hingga berujung pemukulan. Dua pengemudi ojol menjadi korban pemukulan oleh para pelaku. Saat dia masuk, security kan melaksanakan ketentuannya. Jadi petugas ojol ini tidak terima. Security memeriksa joknya. Lalu terjadi cekcok mulut, satu kena pukul. Tidak berapa lama masuk lagi ojol. Ternyata melawan, digebukin. Jadi 2 orang korban, security yang jaga 3 orang. Saudara, diduga akibat hilang kendali, sebuah minibus terlibat tabrakan beruntun, menabrak 3 mobil angkot dari arah Bogor menuju ke Taman Sari. Tabrakan beruntun ini, saudara, terjadi di Jalan Raya Ciapus, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diduga kecelakaan terjadi lantaran minibus hilang kendali akibat menabrak besi cor yang berada di jalan. Minibus menabrak 3 unit angkot yang berada di depannya. Akibat kejadian ini, saudara, 1 orang penumpang mengalami luka ringan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Mobil yang ada di depan dan mengakibatkan tabrak beruntun, yang mana penyebabnya jalan tersebut sedang dilaksanakan pengecoran, akan tetapi mobil tersebut hilang kendali, kemudian nyangkut ke cor-coran besi. Saudara, Polda Maluku Utara menyampaikan permohonan maaf karena telah menggugurkan Sulastri Irwan, calon siswa pendidikan pembentukan Bintara melalui jalur kompetensi khusus bidang yang telah lulus pada tahap pemantauan akhir dan juga menggantikan dengan peserta lain. Setelah sempat viral, saudara, Polda Maluku Utara akhirnya meloloskan Sulastri Irwan, anak petani warga Kabupaten Kepulauan Sula, sebagai calon siswi pendidikan pembentukan Bintara Polri 2022. Kapolda Maluku Utara Irjen Midi Siswoko meminta agar tidak ada lagi polemik terkait dengan persoalan ini. Pasalnya, 2 casis poluan sudah diloloskan setelah Polda Maluku Utara mendapatkan penambahan kuota dari Mabes Polri. Sebelumnya, saudara, Sulastri Irwan digugurkan Polda Maluku Utara karena alasan batas usia setelah sebelumnya dinyatakan lulus ranking 3. Posisi Sulastri kemudian digantikan oleh Rahima Melani yang berada di bawahnya, yaitu di peringkat 4. Kami selaku Kapolda Maluku Utara dengan tulus ikhlas menyampaikan permintaan maaf pada rekan-rekan media, masyarakat Maluku Utara, dan terkhusus untuk Mbak Sulastri sampai viral seperti ini, ya. Kemudian selanjutnya dengan beberapa pertimbangan dan diskusi kita dengan Mabes Polri, kita sampaikan di sini untuk Mbak Sulastri dan Mbak Rohima dinyatakan lulus. Sulastri Irwan, calon siswi pendidikan pembentukan Bintara Polri 2022, akhirnya dinyatakan lolos setelah sebelumnya sempat digugurkan Polda Maluku Utara. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Kapolda Maluku Utara Irjen Midi Siswoko.
Kabar bahagia ini membuat Sulastri lega dan berterima kasih kepada jajaran Polri. Terima kasih kepada Kapolda Maluku Utara atas akomodir tentang hal ini. Ini juga mungkin sesuatu kebanggaan, apalagi Kapolda baru. Kami minta terima kasih banyak atas keputusan hari ini. Kami dari keluarga cuma bilang Tak hanya Sulastri, kabar bahagia juga dirasakan Rahima Melani Hanafi yang namanya sempat menggantikan Sulastri. Kapolda juga meloloskan peserta urutan peringkat keempat itu sebagai calon Bintara Polri. Rahima senang karena dapat sama-sama mengikuti pendidikan bersama rekannya Sulastri. Alhamdulillah juga bahagia, bisa juga Sulastri juga masuk toh. Maksudnya apa nih? Dia juga rekan saya atau dari awal tes juga sampai ini mungkin ada kesalahpahaman begitu. Jadi mungkin ini juga cobaan biar saya lebih sabar menghadapi ini karena mau jadi anggota Polri itu khususnya, jadi harus lebih mentalnya lebih kuat. Ya betul. Terima kasih juga buat Kapolda Maluku Utara dan beserta jajarannya tuh. Sebelumnya, anak petani Sulastri Irwan digugurkan Polda Maluku Utara dengan alasan batas usia setelah sebelumnya dinyatakan lulus ranking 3. Posisi Sulastri kemudian digantikan Rahima Melani yang berada di bawahnya, ranking 4. Masalah ini kemudian viral dan menuai perhatian publik. Polda Maluku Utara kemudian meminta maaf dan meloloskan keduanya. Agus Supriyanto, Kompas TV, Maluku Utara. Yang juga menjadi sorotan kami saudara terkait dengan 4 jenazah satu keluarga yang meninggal dunia di Kalideres, Jakarta Barat masih berada di Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur. Pihak Rumah Sakit Bayangkara mengatakan bahwa belum mengetahui kapan keluarga akan mengambil jenazah keluarga mereka ini. Pihak Rumah Sakit juga masih menunggu arahan selanjutnya dari penyidik Polres dari Jakarta Barat. Dan hingga kini saudara, penyebab pasti kematian satu keluarga di Kalideres ini masih misteri. Sementara itu, TKP rumah Kalideres masih terpasang garis polisi dan pintu rumah pun tergembok saudara. Rumah tampak sepi dan tidak ada aktivitas polisi di tempat tewasnya satu keluarga tersebut. Untuk mengetahui perkembangan terkait dengan kematian satu keluarga di Kalideres ini, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Abel Insani. Selamat malam Abel, mengapa akhirnya jenazah keempat korban ini belum juga diambil oleh pihak keluarga, Abel? Selamat malam Yasi dan juga saudara. Untuk saat ini kami belum memperoleh informasi ataupun juga konfirmasi dari pihak keluarga mengapa hingga saat ini jenazah 4 korban ini belum diambil oleh pihak keluarga. Tapi yang jelas dari Humas RS Polri Kramat Jati Jakarta Barat ini menyatakan bahwa sebenarnya hingga saat ini jenazah sudah bisa diambil. Namun untuk pengambilan jenazah ini harus melalui koordinasi antara keluarga melalui tim penyidik terlebih dahulu. Mengapa demikian? Karena kita tahu ya Sir bahwa kemarin polisi sudah melakukan olah TKP yang kedua, di mana atau olah TKP lagi begitu di tempat yang sama, yakni di rumah Kalideres itu, dan bahkan ada menemukan beberapa hasil begitu ya, atau barang bukti begitu, dan hasil barang bukti ini adalah atau hasil dari olah TKP ini adalah menemukan bungkusan makanan begitu, di mana ini bisa mematahkan asumsi publik yang selama ini mengira bahwa 4 korban meninggal di Kalideres ini diduga karena kelaparan begitu. Dan dari sinilah polisi akhirnya menyatakan bahwa untuk saat ini jangan ada asumsi publik terlebih dahulu, karena nanti hasil otopsi dan juga barang bukti yang ditemukan ini tentu saja akan dicocokkan untuk mengetahui apa penyebab dan juga motif dari kematian 4 anggota keluarga di Kalideres. Nah, untuk saat ini hasil otopsi Yasi dan juga saudara masih ada di laboratorium dan nantinya akan dicocokkan dengan barang bukti yang ditemukan oleh polisi. Tadi kami sempat melakukan komunikasi pesan pendek dengan salah satu dokter yang memeriksa salah satu jenazah dari 4 jenazah, yang mengatakan bahwa untuk saat ini dari pihak dokter forensik terus melakukan koordinasi dengan Polres Jakarta Barat untuk bagaimana nanti penyelidikan selanjutnya.
Karena seperti yang saya katakan tadi Yasi dan juga saudara, bahwa untuk hasil otopsi sekarang masih di lab dan nanti hasilnya akan dicocokkan dengan barang bukti yang ditemukan oleh pihak polisian untuk mengetahui apa penyebab dari kematian 4 keluarga ini. Nah, kita akan tunggu Yasi dan juga saudara, karena dari dokter forensik tadi mengatakan diusahakan minggu depan ini untuk hasil laboratoriumnya sudah selesai, sehingga minggu depan dari Polres Jakarta Barat bisa merilis untuk penyebab kematian dari 4 anggota keluarga yang meninggal secara misterius di Kalideres, Jakarta Barat. Yasir. Selain telah melakukan otopsi, apalagi yang sudah dilakukan oleh polisi dan tentu saja update-nya terkait dengan mengusut kasus kematian 1 keluarga di Kalideres ini, Abel? Ya, untuk saat ini Yasi dan juga saudara, memang kami masih terus mencoba untuk berkomunikasi dengan pihak dari dokter forensik ataupun juga dari Polres Jakarta Barat mengenai apa saja yang memang sudah dilakukan begitu ya. Tapi untuk saat ini kami diminta untuk terus menunggu bagaimana hasil dari otopsi dan juga nantinya hasil dari pencocokan antara barang bukti baru dan juga hasil otopsi, di mana ini nanti bisa memberikan hasil bahwa apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab kematian dari 4 keluarga ini. Dan kalau kami telusuri lebih lanjut, Yasi dan juga saudara, memang tadi kami juga memperoleh informasi bahwa untuk saat ini keluarga ini juga belum datang kemari begitu ya untuk mengambil jenazah tersebut. Dan juga dari pihak krematorium di Cilincing, Jakarta Utara ini juga menyebutkan bahwa belum ada nama atau dari jenazah ini belum didaftarkan untuk melakukan kremasi, sehingga dari pihak krematorium di Cilincing, Jakarta Utara ini juga menyebutkan bahwa tidak mungkin dilakukan kremasi pada hari ini karena syarat untuk melakukan kremasi di Cilincing, Jakarta Utara itu adalah 1 hari sebelumnya harus sudah mendaftar, sehingga sudah dipastikan bahwa untuk hari ini tidak ada kremasi. Dan juga dipastikan untuk hari ini keluarga belum menjemput 4 jenazah dari korban kematian misterius di Kalideres, Jakarta Selatan. Karena Yasi dan juga saudara, kami sudah memantau di sini sejak tadi siang hingga malam ini memang tidak ada tanda-tanda bahwa keluarga akan mengambil jenazah. Tentu saja itu nanti harus ada koordinasi terlebih dahulu antara keluarga dan juga penyidik. Seperti yang saya katakan tadi Yasir, bahwa tim penyidik masih mungkin nanti akan melakukan penyelidikan lebih lanjut, karena kita belum tahu pastinya sebab dari kematian 4 anggota keluarga di Kalideres, Jakarta Selatan. Apakah memang karena kelaparan atau karena ada racun dan sebagainya di dalam organ tubuh, ini nanti akan masih dicari lagi. Nanti kita akan tunggu Yasir bagaimana proses dari pencocokan otopsi, hasil otopsi dan juga barang bukti yang telah ditemukan. Kita tunggu Yasir. Baik, terima kasih Abel Insani atas informasinya dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dan saudara, selepas jeda kami masih punya informasi penting dan pilihan lainnya. Di antaranya, setelah sempat kabur, pelaku pemukulan dengan tongkat bisbol ini ditangkap polisi di Semarang. Honey Pop, Punch Pop, Shuffle Pop, Ese Pop. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Berry Pop, Honey Pop, Punch Pop, Shuffle Pop. Ese Pop. Saat tubuh terasa lemah, tidak fresh, vitamin C biasa tidak cukup. Vitalong C Zinc beda. Dengan time release, diserap bertahap melindungi seharian. Nyaman di lambung, fitnya standby, lemahnya goodbye. Vitalong C Zinc. Dari dulu
Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Dari dulu janjinya begitu, katanya saling jaga, tapi bukan main, hanya cerita. Katanya cinta, tapi nggak ada aksi. Ayo tunjukin bukan mainmu, dari kecil lama-lama jadi bukti. Bukan main, bukan main, bukan main. Indomie hype abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Dari dulu janjinya begitu, katanya saling jaga, tapi bukan main, hanya cerita. Katanya cinta, tapi nggak ada aksi. Ayo tunjukin bukan mainmu, dari kecil lama-lama jadi bukti. Bukan main, bukan main, bukan main. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit melting jadi satu sama kopi dan susu. Temptingnya ada di Top Kopi Gula Aren. Enaknya so legit. Ngumpul jadi makin asik. Hari gini masih pada order? Come on, Top Kopi Gula Aren aja. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam, Saudara. Polisi menangkap pelaku pemukulan dengan tongkat bisbol setelah sempat kabur ke Semarang. Pelaku mengaku tersinggung dan emosi karena mobilnya hampir bersenggolan dengan mobil korban. Video seorang pria memukul pemuda menggunakan tongkat bisbol ini, Saudara, viral di media sosial. Atas kejadian ini, korban langsung melaporkannya ke Polrestabes Surabaya. Meski sempat kabur keluar kota, pelaku akhirnya ditangkap di gerbang tol Semarang pada Minggu malam. Pelaku adalah warga Tandes, Surabaya. Polisi juga menyita tongkat bisbol, baju hingga plat nomor mobil pelaku sebagai barang bukti. Polisi menyebut pelaku emosi dan memukulkan tongkat karena tersinggung. Motif dari yang bersangkutan melakukan penganiayaan karena ketersinggungan. Pada saat parkir mobil hampir bertabrakan sehingga turun dan terjadi cekcok mulut, sehingga kemudian karena emosi membawa tongkat, bisa dianggap sebagai tongkat baseball, kemudian sempat mau masuk ke mobil, tapi yang bersangkutan kemudian emosi dan mengayunkan tongkatnya mengenai pipi sebelah kanan dari pelaku. Sebelumnya, Saudara, video seorang pria memukul pemuda menggunakan tongkat bisbol ini viral di media sosial. Sebelum memukul, pelaku sempat adu mulut dengan korban sambil menenteng tongkat di parkiran minimarket. Pelaku kemudian memukul korban lantaran emosi karena mobilnya hampir bersenggolan dengan mobil korban. Informasi lain, Saudara, polisi masih memburu pelaku tabrak lari dengan korban, anak dan juga adik dari anggota DPRD Kota Bekasi yang saat itu menggunakan sepeda motor. Kasus tabrak lari terhadap anak dan adik dari anggota DPRD Kota Bekasi ini yang dilakukan oleh seorang pengendara mobil di Jalan Harapan Indah, Medan Satria, Kota Bekasi masih terus ditelusuri oleh polisi. Korban mengalami luka usai ditabrak mobil pelaku, Saudara. Terkait kasus ini, Polres Metro Bekasi Kota telah memeriksa 5 orang saksi dan telah melakukan pemeriksaan terhadap 25 CCTV yang tersebar di lingkungan perumahan Harapan Indah. Bagi
milik warga maupun milik dari Diskominfo Kota Bekasi, saudara. Penanganan perkara sampai saat ini masih dalam rangka penyelidikan. Dalam penyelidikan ini sudah kami mintain keterangan para saksi sebanyak 5 orang saksi. 5 orang saksi. Kemudian tindakan kami sebagai penyidik sudah koordinasi dengan instansi dari pihak security dari Harapan Indah dan sudah melayangkan surat permohonan pengajakan CCTV. Saudara, seorang prajurit TNI Yonif 614 Raja Pandita, Malinau, Kalimantan Utara tewas diduga dianiaya, direndam oleh 2 seniornya. Prajurit TNI Yonif 614 Raja Pandita, Kabupaten Malinau menjadi korban penganiayaan seniornya, saudara. Kepala Penerangan Kodam Mula Warman, Kolonel Taufik Hanif menyebut korban tewas setelah direndam dan dipukul seniornya. Kedua pelaku pun melakukan penganiayaan karena kesal korban keluar tidak izin mereka. Komandan POM 6, 3 Bulungan langsung menangani kasus ini, saudara. Kedua pelaku kini sudah menjadi tersangka dan juga ditahan. Nantinya keputusan hukum akan ditetapkan hakim saat persidangan. Anda akan menyaksikan Nilu, didukung oleh sisi lain kepribadian almarhum Brigadir Yosua ditampilkan di persidangan. Sebagian besar menampilkan sifat buruk korban. Sebuah strategi dari pengacara semata atau ada maksud lain di baliknya. Saya, Niluh Puspa, akan mengungkap sisi lain dari babak pertarungan sidang pembunuhan Brigadir Yosua dalam Gaya Hidup Yosua, Senjata Baru Sambo. Saudara, saya saat ini sedang berada di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Nama Kemang mencuat, saudara, dalam persidangan pembunuhan Brigadir Yosua. Salah seorang pekerja rumah tangga keluarga Verdi Sambo menyebutkan Yosua Huta Barat kerap menghabiskan waktu di salah satu tempat hiburan malam di kawasan ini. Apakah saudara saksi juga pernah diajak dan bersama Joshua ke tempat hiburan malam? Siap, sering diajak. Habis paling besar itu bisa sampai 15 juta. Buka pintu, ngelewatin saya, pintunya dibanting, jeder gitu. Kami taunya anak kami ini nggak pernah marah. Dari kecil sampai dia menjadi ajudan Verdi Sambo. Dari perspektif keluarga, almarhum J adalah orang yang sangat baik. Tapi apakah konsisten dengan pendapat pihak-pihak lain, itu kan perlu kita gali. Kalau Anda membaca dari apa keterangan-keterangan yang muncul, Anda melihat benang merah soal Yosua itu bagaimana? Kita sebut ini sebagai victim profiling beraroma criminal profiling. Dan dengan melakukan itu, akan ada manfaatnya untuk Putri Chandrawati. Saudara, saya saat ini sedang berada di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Wilayah ini dulunya adalah perkebunan, namun kini berubah menjadi kawasan hunian elit dan salah satu tempat kongko anak muda hits di wilayah selatan Jakarta. Nama Kemang mencuat, saudara, dalam persidangan pembunuhan Brigadir Yosua. Dalam persidangan tersebut, salah seorang pekerja rumah tangga keluarga Verdi Sambo menyebutkan bahwa Yosua Huta Barat kerap menghabiskan waktu di salah satu tempat hiburan malam di kawasan ini. Saudara saksi juga pernah diajak dan bersama Joshua ke tempat hiburan malam? Siap, sering diajak. Sering itu sekali seminggu atau sekali sebulan atau seperti apa? Kadang setiap malam minggu diajak. Itu kemana, saudara saksi? Kita ke Brexit. Brexit di mana? Di Kemang. Selain suka
Nama dugem Brigadir Yosua juga disebut temperamental. Jadi kalau untuk karakter Om Joshua itu orangnya itu kadang-kadang temperamen. Dia kadang-kadang kalau saya lagi duduk di depan rumah, dia datang kayak marah-marah sendiri gitu. Di luar dari itu semua, saudara, tentu menjadi pertanyaan mengapa sisi lain wajah Yosua Huta Barat diungkapkan, digali dalam persidangan oleh pengacara keluarga Ferdi Sambo. Apa maksud dan tujuannya? Tentu hanya mereka yang tahu. Tapi saya, Nilu Puspa, akan mencari jawabannya untuk Anda. Jadi kalau untuk karakter Om Joshua itu kadang-kadang temperamen. Taunya anak kami ini nggak pernah marah. Dari kecil sampai dia menjadi ajudan Ferdi Sambo. Saudara, dimunculkannya dua sisi wajah Yosua dalam persidangan oleh pengacara keluarga Ferdi Sambo. Bagaimana keluarga menanggapi ini? Kita tanyakan pada bibi dari Yosua, Roslin Simanjuntak. Bu Roslin, selamat malam, sehat selalu. Sehat. Bu Roslin, dalam persidangan baru-baru ini dari salah satu saksi menyebut soal Yosua yang temperamental, ia juga kerap mengunjungi tempat hiburan malam. Bagaimana keluarga melihat statement-statement yang muncul ini? Kalau statement yang dibilang ya ke hiburan malam atau ke klub-klub itu ya, itu perlu penjelasan. Dia bersama siapa? Bisa aja dia mengantar Pak FS ya, kita belum tahu. Kalau sejelasnya ya mereka lihat CCTV dulu gitu. Nah, kalau istilahnya kalau ke hiburan malam itu bagi kami biasa aja sih, kalau pergi ke karaokean untuk hibur diri kan. Di luar kerja dia itu masalah biasa bagi kami ya, karena kami pun di sini sering kami nyanyi di karaoke bersama anak-anak. Kalau kemudian kan disebut ya Bu oleh salah seorang pekerja di sana, pekerja rumah tangganya Pak Ferdi Sambo, Damson, bahwa hampir seminggu sekali pergi ke tempat hiburan malam, minum minuman beralkohol, menghabiskan 5 juta sampai 15 juta. Jadi kalau kita pergi itu biasanya kalau kita tunggu ibu atau bapak sudah tidur baru beliau ajak, ayo mandi, katanya. Kemana bang? Udah, kita tenangin otak dulu, katanya. Kemana bang? Udah, tinggal ikut aja. Itu yang bayar siapa? Om Joshua bang. Om Joshua. Berapa kira-kira dari yang saudara saksi ketahui, berapa satu malam itu membayar untuk ke Brexit Kemang? Pernah habis paling besar itu bisa sampai 15 juta. Bagaimana Bu Roslin nanggapin ini? Kalau minum ya, kalau anak kami ini kalau minuman keras nggak pernah. Ya, selama di sini pun kami ke karaokean itu minum air bersoda lah, istilahnya minuman soda aja. Kalau minuman keras nggak pernah kami lihat selama ini ya. Dan kalau dibilang dia 1 minggu itu menghabiskan uang sekian puluh juta, uang itu dari mana? Itu kan perlu juga kita pertanyakan sama si Damson itu. Itu tanda tanya besar juga sama kita, sedangkan gaji dia, kita tahu seberapa gajinya. Oke, jadi keluarga meragukan. Keluarga yang meragukan, dan uang tabungan dia sampai sekarang kita nggak tahu seberapa ada uang tabungan dia, karena mereka memblokir tabungan anak kami ini sampai sekarang kami nggak tahu. Oke, kalau selama ini Bu di rumah misalnya atau dengan keluarga, bagaimana? Apakah Yosua juga sangat rajin untuk memberi ke orang tua atau memberi ke keluarga yang lain misalnya? Kalau almarhum ini kalau datang, nah hanya dibagi, tapi baginya uang itu ya secukupnya, dikasih 50-50 ribu, apa 100 ribu gitu, nggak pernah berlebih dia memberikan uang kepada keluarga. Kalau dalam gaya berpakaian kan sempat disinggung juga ya Bu Roslin ya, ia disebut gemar menggunakan barang-barang yang mewah. Apakah itu juga terlihat ketika misalnya Yosua pulang ke Jambi? Apa ia terlihat seperti itu juga? Kalau dia berpakaian dari kecil sampai dia jadi polisi, pakaiannya sederhana aja, kami lihat nggak ada yang berlebihan. Itu saat dia sudah menjadi ajudan Ferdi Sambo ya Bu? Iya, pakaiannya yang biasa aja kami lihat, nggak ada yang mewah. Bu Roslin, soal sifat Yosua yang mudah marah, ini juga disebutkan hampir oleh semua orang yang bekerja dengan Ferdi Sambo. Saya tahu sifat lagunya Yosua Pak, gitu. Misalkan dia udah penat dengan kegiatan, misalkan seperti contohnya bulan Desember itu sangat banyak saya kegiatan, dia agak jenuh dan suka dia pukul-pukul ART itu, kadang saya udah
Seperti itu sih Pak. Kalau dari keluarga bagaimana nanggepin ini Bu? Kalau kami nanggapinya ya, memang kalau sudah meninggal itu enak aja memfitnah ya. Kami taunya anak kami ini nggak pernah marah. Inilah orangnya nggak pernah marah dari kecil sampai dia menjadi ajudan Ferdi Sambo. Dialah yang selalu memberi kami kesabaran. Kalaupun ada istilahnya orang lain yang marah ke keluarga, dia pasti bilang sabar mak, sabar tante. Makanya kami bingung juga kenapa dibilangnya dia marah-marah di sana. Apa karena terlalu capek dibuat Ferdi Sambo makanya dia suka marah ya. Bahkan kalau ditanya teman-teman yang di Jambi ini dan lettingan dia yang brimob itu, inilah paling penyabar. Tapi Yosua ada sifat yang mungkin keluarga pernah keluhkan begitu dari Yosua? Kalau Yosua ini di tempat kerjanya itu dia nggak pernah menceritakan gitu kemana keadaannya, dia sesulit apapun dia di pekerjaannya, dia tidak pernah cerita sama keluarga. Cuman itu yang kami sayangkan dari dia, dia simpan sendiri, istilahnya dia sudah berjanji, sudah bertekad mungkin dalam sumpah jabatan dia itu dipegang dia terus. Bagaimana nak di sana? Kami aja tantenya nanya, gimana kerjanya nak? Baik, Nang, udah. Pokoknya enjoy aja lah, nggak usah dipikirin lah kalau aku di sini baik-baik aja. Itu aja cerita dia terus. Nggak pernah dia cerita juga misalnya lagi bermasalah dengan ajudan yang lain atau dengan ART yang lain di rumah Ferdi Sambo? Kalau dengan kami memang tidak pernah dia cerita. Pokoknya setiap kami tanya gimana keadaanmu, baik pun dia dalam pengawalan dulu, yang pernah ada demo ya di Jakarta itu kami tanyakan juga itu kayak mana nak, aman. Kami malah kasih arahan lagi sama dia, jangan sampai lewat jalur ya nak ya, pokoknya tetap di barisan, jangan sampai menyimpang nanti kamu di dalam bahaya. Dia bilang aman dong udah. Tidak pernah berselisih paham dengan rekan kerjanya? Tidak pernah, di Jambi ini pun tidak pernah. Malah di Jambi ini dengan rekan kerjanya dia dibilang si bungsu, saking baiknya dia. Jadi dengan sifat-sifat buruk Yosua kemudian diungkapkan ke persidangan, ini kemudian jadi bahan perbincangan. Apa yang keluarga harapkan? Kalau kami harapkan ya hanya Tuhan lah yang bekerja dalam ini ya. Kalau secara kami pribadi tahu sendirilah, kami bukannya orang yang hebat ya melawan seorang jenderal, tapi terserah orang itulah. Bagi kami apa yang selama ini kami lihat sikap anak kami itu yang kami sampaikan dan kami tidak pernah berbohong. Kuncinya di situ aja Mbak, kami orangnya tidak pernah mau berbohong, apalagi kita sudah disumpah ya. Tapi kalau memang orang itu mau membuat pembohongan publik, terserah orang itulah. Baik. Nanti resikonya dan akan Tuhan limpahkan bagi mereka. Baik, Bu Roslin Simanjuntak, Bibi Yosua Huta Barat, terima kasih sudah berbagi informasi di program Niluh. Sehat selalu. Dalam persidangan terbaru, pengacara keluarga Ferdi Sambo banyak mengulik soal kehidupan lain dari Brigadir Yosua. Kalau kita bicara soal kepribadian ganda, apakah bisa dikaitkan dengan kemudian bisa melakukan perbuatan kriminal? Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit melting jadi satu sama kopi dan susu. Temptingnya ada di Top Kopi Gula Aren. Enaknya so legit. Ngumpul jadi makin asik. Hari gini masih pada order? Come on, Top Kopi Gula Aren aja. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Pelan stanol esternya. Hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles Go. Roll on Go. Pijat Go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll-on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles Go. Roll-on Go. Pijat Go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas.
Kamar mandi sering digunakan. Kuman dan keraknya sulit dibersihkan. WPC Porselen dengan Strong Active Power. Bersihkan kerak dan bunuh kuman tanpa merusak permukaan porselen. WPC, basmi kera bunuh kuman. Wingscare. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. 16 tahun terselenggara. Kini giliran Indonesia menjadi tuan rumah G20. Recover Together, Recover Stronger. Harian Kompas, kompas.id. Hadir dan berkontribusi dalam G20 sebagai media kredibel dan terpercaya akan menjadi jembatan komunikasi bersama Kompas berkontribusi di G20 membawa inspirasi dan aspirasi Indonesia ke panggung dunia. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit ada di Top Coffee Gula Aren. Enaknya so legit. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1 dari Wingsfood. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Givija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Givija Perfume Beauty Body Wash Rose Water and Argan Oil baru. Wingscare. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit melting jadi satu sama kopi dan susu. Temptingnya ada di Top Coffee Gula Aren. Enaknya so legit. Ngumpul jadi makin asik. Hari gini masih pada order? Come on, Top Coffee Gula Aren aja. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1 dari Wingsfood. Jadi kalau untuk karakter Om Joshua itu kadang-kadang temperamen. Taunya anak kami ini nggak pernah marah. Dari kecil sampai dia menjadi ajudan Ferdi Sambo. Saudara, sisi lain dari Brigadir Yosua Huta Barat diungkap dalam persidangan oleh pengacara keluarga Ferdi Sambo. Banyak pertanyaan muncul, mengapa ini menjadi bahan dalam persidangan dan mungkinkah ini akan bisa berpengaruh pada proses persidangan nantinya. Bagaimana juga melihat dua sisi yang ditampilkan ini. Dari sisi psikologi forensik, kita berbincang bersama dengan Reza Indragiri, ahli psikologi forensik. Bung Reza, sehat selalu. Terima kasih, Mbak. Dalam persidangan terbaru, pengacara keluarga Ferdi Sambo banyak mengulik soal kehidupan lain dari Brigadir Yosua. Ia disebut memiliki kepribadian ganda. Kalau kita bicara soal kepribadian ganda, dari kacamata Anda, apakah bisa dikaitkan dengan kemudian bisa melakukan perbuatan kriminal? Pertama, istilah kepribadian ganda sebetulnya istilah yang sangat teknis ya. Ini menunjuk pada sebuah patologi alias abnormalitas yang tanda petik ekstrim, yang berat. Jadi tidak bisa digunakan secara serampangan bahwa orang itu punya kepribadian ganda dan seterusnya. Itu betul-betul harus lewat pemeriksaan yang seksama. Yang kedua, istilah kepribadian ganda sendiri sebetulnya sudah lama ditinggal. Kepribadian ganda di bahasa Inggrisnya adalah multiple personality disorder, itu sudah lama ditinggal. Diganti dengan istilah baru yaitu dissociative identity disorder, DID, atau kepribadian disosiatif. Tadi saya katakan, kita gunakan istilah kepribadian ganda kah itu atau kepribadian disosiatif kah itu, ini sama-sama istilah teknis yang butuh pemeriksaan yang sangat cermat, sangat seksama sebelum kemudian menyimpulkan atau mendiagnosa seseorang sebagai pengidap kepribadian disosiatif. Jadi ketika misalnya dari sebuah hasil analisis psikologi forensik muncul dua pandangan yang berbeda dari dua orang yang berbeda misalnya tentang sosok seseorang, tidak bisa disebutkan sebagai kepribadian ganda. Kita baru bisa katakan kepribadian ganda atau bukan itu ketika kita lakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Anggaplah yang bersangkutan sudah tidak ada. Bisakah dilakukan pemeriksaan yang lain? Bisa saja. Metodenya adalah dengan melakukan pemeriksaan wawancara ke orang sekitar.
orang yang dianggap kenal. Tapi kita bisa bernalar, orang di sekitar, orang awam yang berada di sekitar mendiang Brigadir Yosua bukanlah orang yang terlatih, yang terdidik untuk berpikir dan mencermati mana itu tanda-tanda orang yang berkepribadian ganda dan mana orang yang tidak berkepribadian ganda. Dengan kata lain, kalau metode yang dipakai untuk mengukur atau memeriksa kondisi kejiwaan mendiang Brigadir Yosua, metodenya ada dengan memeriksa orang-orang di sekitar dia, ya saya khawatir itu jauh dari akurat. Iya, yang meskipun memunculkan kemudian dari misalnya satu pihak menyebut ia memiliki kepribadian yang ramah, penyabar, kemudian di sisi lain ia disebut temperamental, tidak bisa kita simpulkan ia artinya memiliki kepribadian ganda, begitu? Tidak, setiap orang pada dasarnya punya dua sisi kepribadian tanpa harus menjadi orang yang mengidap abnormalitas tertentu. Contoh saya ya, kita bedakan dulu, dalam psikologi ada istilah state, ada istilah trait. Trait untuk menunjukkan tentang kondisi kepribadian yang sifatnya ajek, yang relatif permanen. Dimanapun dia berada, pada waktu kapanpun, ia kepribadiannya seperti itu. Traitnya seperti itu. Misalnya saya, ini ilustrasi ya, saya ada di Jakarta, saya ada di Samarinda, tetap saja saya orang introvert. Berarti kepribadian saya, trait saya adalah introvert. Tapi sebagai introvert, tidak 100% saya akan memilih menjadi orang yang katakanlah tertutup atau pendiam. Tempo-tempo saya bisa tertawa, terpingkal-pingkal. Pada lain kesempatan saya bisa berbagi cerita dengan banyak orang. Artinya, tempo-tempo kepribadian saya yang sifatnya insidental atau state saya adalah extrovert. Jadi pada diri introvert ada sisi extrovertnya. Begitu pula kebalikannya, tidak menjadi kepribadian ganda, tapi merupakan manifestasi betapa manusia sesungguhnya hingga derajat tertentu bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Dinamis saja, bisa berubah sewaktu-waktu walaupun tetap ada benang merah yang dominan kepribadiannya seperti apa. Kalau Anda membaca dari apa keterangan-keterangan yang muncul, Anda melihat benang merah utama soal Yosua itu bagaimana? Ini sudah di ruang sidang sudah mulai bermunculan ya, telaah tentang profil kepribadian dan perilakunya mendiang Brigadir Yosua. Kita sebut ini sebagai victim profiling. Mengingat mendiang Brigadir Yosua adalah korban pembunuhan berencana. Kita sebut ini sebagai bahasan tentang victim profiling. Tapi uniknya, dalam victim profiling yang berlangsung di ruang sidang itu, yang terlihat pada tanya jawab antara saksi dan penasihat hukum terdakwa, semua yang dikupas adalah sisi-sisi negatif mendiang Brigadir Yosua. Semuanya. Tidak ada satupun saksi yang menyebut barang satu sifat positif pun terkait Brigadir Yosua. Jadi kita sudah bisa katakan ini profiling yang tampaknya penuh dengan bias. Profiling yang sesungguhnya merupakan kerja ilmiah, merupakan kerja keilmuan, tetapi di ruang sidang seolah-olah sudah menjadi komoditas untuk mendiskreditkan korban yang namanya mendiang Brigadir Yosua. Itu sebabnya saya khawatir nih, hal ihwal terkait dengan victim profiling ini, tapi sesungguhnya beraroma laksana criminal profiling. Jadi Yosua diprofilkan sebagai seorang kriminal, maksud Anda? Dia status hukumnya adalah korban, korban pembunuhan berencana, tapi dipotret dan dikupas kepribadian serta perilakunya layaknya pelaku pidana. Victim profiling beraroma criminal profiling. Apa tujuannya untuk melakukan itu menurut Anda? Kita sepakati dulu asumsi bahwa setiap orang yang hadir di ruang persidangan pasti punya target hukum. Agar target hukumnya bisa tercapai, dia harus kembangkan strategi hukum. Apalagi terdakwa. Terdakwa Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati terancam pidana maksimal hukuman mati. Kira-kira mereka mau tidak dihukum mati? Tentu tidak. Jadi target mereka, tujuan hukum mereka adalah bagaimana agar mereka bisa mendapatkan peringanan sanksi atau bahkan lebih baik lagi bebas murni. Nah, agar mereka bisa mencapai target hukum macam itu, mereka harus kembangkan strategi. Cara atau strategi yang mereka pakai adalah atribusi eksternal. Mencoba untuk melimpahkan tanggung jawab ke pihak selain diri mereka. Yosua? Menurut saya Yosua. Bahwa sudah mulai dikupas sisi-sisi kepribadian dan perilaku yang serba negatif dari mendiang Brigadir Yosua, ini menandakan atribusi eksternalnya adalah ke mendiang Yosua. Untuk menunjukkan bahwa orang yang berada pada posisi korban ini sesungguhnya orang yang tidak baik-baik amat. Sehingga masuk akal kalau orang ini dianggap sudah melakukan kekerasan seksual. Dan dengan melakukan itu akan ada manfaatnya untuk Putri Chandrawati. Mengingat itu kan tidak ada dalam dakwaan juga. Ya, hitung-hitungan di atas kertas nih ya. Mereka tentu membayangkan dengan framing sedemikian negatif itu, mereka kan berusaha meyakinkan majelis hakim. Wahai majelis, kalaulah kami ini nanti divonis bersalah, sesungguhnya ada pihak lain yang juga harus disalahkan. Karena aksi pembunuhan berencana yang kami lakukan ini merupakan aksi susulan
terhadap respon terhadap aksi kejahatan pendahuluan, yaitu kekerasan seksual. Kalaulah kami diharuskan bertanggung jawab secara pidana, ada pihak lain juga harus bertanggung jawab secara pidana. Itu semua mengarahnya kepada siapa? Mendiang Brigadir Yosua. Anda membaca ada langkah itu yang sedang Langkah itu yang tampaknya sedang dibangun, dan barangkali puncaknya nanti akan hadir ahli membawa sebuah dokumen yang ditunjukkan ke majelis hakim. Ini loh profil mendiang Brigadir Yosua, yang dalam tafsiran saya ini loh victim profiling, karena Yosua korban. Ini loh victim profiling. Tapi kalau kita baca, kalau kita kupas, barangkali arahnya lebih pada criminal profiling. Oke, kami mendapatkan dokumen dari Apsifor soal analisis dari sejumlah saksi dan juga pelaku di sini soal banyak hal ya. Salah satunya adalah kepribadian dari Yosua Huta Barat. Dan secara kompak pihak dari ajudan, ART, keluarga Ferdi Sambo itu menyebutkan bahwa Yosua ini awalnya sebenarnya adalah orang yang ramah. Tapi setelah ia menjadi karungga, ia dekat dengan Putri Chandrawati, ia kemudian menjadi temperamental, udah marah, berpakaian mewah, seperti itu. Kekompakan jawaban ini, menurut Anda, semua orang bisa punya pandangan yang sama seperti itu? Saya mau tanya dulu ya, di dalam laporan itu, saksi Susi termasuk diperiksa? Disampaikan oleh saksi Susi, disampaikan juga oleh saksi Damson yang kemarin juga diperiksa di persidangan. Mari kita ingat kembali ya, tidak butuh sesi persidangan yang berseri. Ternyata sejak pertama kali saksi Susi diperiksa oleh majelis hakim sudah bisa menilai ini saksi tidak kredibel, ini saksi keterangannya penuh dengan settingan, dengan kata lain ini saksi dengan keterangan tidak valid. Nah, pantas bagi kita untuk khawatir bahwa laporan itu tadi jangan-jangan juga memuat informasi yang tidak valid dari orang yang sudah dianggap tidak kredibel oleh majelis hakim. Oke, selain saksi Susi ada juga sejumlah ajudan, di mana ajudan termasuk Richard Eliezer, termasuk Romer, termasuk juga Daden yang ikut memberikan keterangan itu juga menyebutkan hal yang sama. Isinya yang sama itu apa? Negatif semua? Negatif juga, menyebutkan bahwa Daden misalnya ya, Daden ini adalah salah satu-satunya ajudan yang kemudian menyebut ia bersahabat dengan Yosua. Ia juga menyebut bahwa Yosua ini suka marah kadang, kemudian... Ini sebab negatif nih ya? Negatif juga, suka ke tempat hiburan malam juga, ia bahkan diajak juga. Nah, apakah kita juga mencurigai keterangan? Saya mau tanya dulu, karena saya tidak punya laporan itu. Saya mau tanya, ada tidak saksi atau informan, sumber data yang bercerita bahwa Yosua ternyata baik loh, dia mengangkat koper? Itu tidak ada. Ada tidak yang mengatakan Yosua baik loh, dia ikut ngangkat nasi tumpeng? Ada tidak? Oke, itu tidak ada juga. Ini saya katakan begini, ada tidak kemungkinan para saksi ini mengalami bias? Orang psikologi menyebutnya filter mental. Masih menjadi pertanyaan, apa alasan pengacara keluarga Ferdi Sambo mengungkit soal sisi lain Brigadir Yosua Huta Barat dalam persidangan? Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Planstan olesternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Mata sehat itu penting biar aktivitas lancar. Agar mata sehat bantu jaga dengan minum iFit. I need you iFit. Formula iFit membantu memelihara kesehatan mata. iFit. I love you iFit. Minum iFit Dari Lapi. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Hey, ada madu, eja sase, madu
TJ Saset, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu TJ Saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D, 100% well everyday. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Eukaliptus dikenal memiliki banyak manfaat. Supersol Karbol Wangi Eukaliptus. Efektif 99,99% bunuh virus, kuman, dan bakteri. Aroma segarnya bikin nyaman. Supersol Karbol Wangi Eukaliptus. Super Solution. Wingscan. Andai kamu bisa menjadi seperti yang kuminta. Meat Max, begitu maksimal rasanya. Spesial pakai telur. Siapapun tak bisa menolaknya. Pizza Hut selalu lebih maksimal puasnya. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Sibuk, banyak kerjaan. Kamu tetap bisa kok jadi yang paling update. Install aplikasi kompas.id saja. Dengarkan artikel yang kamu butuhkan sambil beraktivitas. Unduh sekali untuk dibaca setiap saat, bahkan tanpa koneksi internet. Simpan artikel pilihanmu untuk dibaca nanti. Temukan berita lebih tepat, lebih cepat. Install sekarang dan jadilah yang paling update. Kompas Update dipersembahkan oleh Diabetasol. Selamat malam, saatnya Kompas Update pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saya Vidi Batlolone. Saudara, protes atas penertiban yang dilakukan terhadap lapak dagangannya, puluhan pedagang kaki lima mendatangi kantor Satpol PP di Sragen, Jawa Tengah. Belasan lapak dan gerobak pedagang kaki lima di samping SDN 4 Sragen ditertibkan jajaran Satpol PP. Selain karena menimbulkan kepadatan, keberadaan PKL ini juga menyalahi aturan. Tak terima dengan penertiban ini, puluhan PKL pun mendatangi kantor Satpol PP. Mereka meminta gerobak yang disita dikembalikan dan diberikan izin untuk tetap berjualan. Setelah berdiskusi, gerobak dan sarana PKL yang disita akhirnya dikembalikan kepada pemiliknya. Demikian Kompas Update, saya Vidi Batlolone. Selamat malam, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga Chilgo. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Morinaga Chilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Chilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Oke, selain saksi Susi ada juga sejumlah ajudan. Itu juga menyebutkan hal yang sama. Isinya yang sama itu apa? Negatif semua? Negatif juga, menyebutkan bahwa Yosua ini suka marah kadang, kemudian... Jadi sebat negatif nih ya? Negatif juga, suka ke tempat hiburan malam juga, ya bahkan diajak juga. Nah, apakah kita juga mencurigai keterangan? Saya mau tanya dulu, karena saya tidak punya laporan itu. Saya mau tanya, ada tidak saksi atau informan, sumber data yang bercerita bahwa Yosua ternyata baik loh. Dia mengangkat koper
Itu tidak ada? Tidak ada. Ada tidak yang mengatakan, Yosua baik loh, dia ikut ngangkat nasi tumpeng? Ada tidak? Oke, itu tidak ada juga. Nah, ini saya katakan begini, ada tidak kemungkinan para saksi ini mengalami bias? Orang psikologi menyebutnya filter mental. Mereka seperti sedang merekapitulasi, mengkompilasi sisi-sisi tertentu saja dan mengesampingkan sisi-sisi yang lain. Oke. Padahal kita harus sepakat ya, seburuk-buruknya orang pasti punya sisi positif kan? Betul. Atau sebaliknya, sebaik-baiknya orang pasti juga punya sisi jeleknya kan? Nah, tapi kalau sudah terjadi bias, filter mental, ya disaring. Informasi yang disimpan di kepala, informasi yang disampaikan adalah informasi yang sesuai dengan kepentingannya. Oke, sekarang kita anggaplah itu bias misalnya dari pihak satu. Kemudian kita lihat lagi hasil apsifor pihak yang lain, yakni sahabat, keluarga dari Yosua yang berada di Jambi yang juga kompak menyebut bahwa Yosua itu baik, serba positif. Serba positif misalnya. Berarti bias juga. Fair saja, berarti ada sekelompok orang, sekelompok informan yang bias karena serba informasinya negatif, ada sekelompok orang yang lain yang informasinya serba positif. Semestinya menurut saya, orang yang memeriksa kedua kelompok informan tersebut men-challenge, menantang kepada informannya. Oke, Anda sudah bercerita tentang sisi-sisi A, B, C dan seterusnya. Adakah sisi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya? Harus di-challenge. Karena kita menuju proses persidangan yang kita harapkan akan berlangsung dengan seadil-adilnya. Kalau kemudian informasi yang masuk dalam laporan, data yang menjadi dasar pembuatan laporan ada data yang serba bias, seberapa jauh manfaat ini bagi proses persidangan? Saya ingin berpindah ke soal bagaimana hakim mencecar Susi ataupun Kodir, mengembalikan memori mereka soal peristiwa, baik itu di Magelang, baik itu kemudian yang terjadi di Duren 3. Menurut Anda, dengan mengejar memori seperti itu bagaimana? Ada perbedaan cara pandang antara psikologi forensik dan hukum terhadap yang namanya keterangan saksi, juga terhadap pengakuan. Intinya begini, psikologi forensik memandang bahwa keterangan yang disampaikan berdasarkan daya ingat manusia itu adalah barang yang paling mungkin merusak proses penegakan hukum. Kenapa? Karena keterangan mengandalkan daya ingat manusia. Dan daya ingat manusia berdasarkan riset disimpulkan sangat rentan mengalami fragmentasi dan distorsi. Alhasil, benar sudah, yang dipentingkan bukan keterangan sebetulnya. Yang dipentingkan bukan pengakuan sesungguhnya. Yang dipentingkan adalah pembuktian. Tetapi, ya secara positif, psikologi forensik ingin wanti-wanti. Tidak usah kita berkutat atau menguras stamina terlalu lama untuk menggali keterangan. Apalagi kalau kita sudah bisa memandang atau menilai bahwa saksi ini tidak kredibel, keterangannya tidak valid. Untuk apa kita berlama-lama berkutat pada menggali keterangan yang sekali lagi bersumber dari daya ingat manusia yang rentan sekali mengalami distorsi dan fragmentasi. Jadi kalau dalam proses ini sebaiknya hakim kritis tetap perlu. Tetapi kalau hakim sudah yakin bahwa saksi ini tidak kredibel, informasinya tidak valid, tidak usah berlama-lama memeriksa dia. Namun uniknya, dalam persidangan ini, saksi Susi sudah dinyatakan tidak kredibel. Terlalu banyak bohongnya, terlalu banyak cerita settingannya. Tapi majelis hakim meminta kepada jaksa penuntut umum supaya saksi Susi dihadirkan pada sesi-sesi persidangan berikutnya. Unik ya, kontras kan? Kontradiktif. Apa yang bisa kita tafsirkan? Jangan-jangan ini, hakim sengaja meminta saksi Susi hadir terus-menerus untuk meruntuhkan keterangan-keterangan fabrikasi dari saksi-saksi lain. Jadi saya bayangkan sudah ada pengkondisian sedemikian rupa supaya core-nya seragam, senandungnya seragam, keterangannya seragam, tapi saksi Susi yang sudah dinilai tidak kredibel inilah yang akan meruntuhkan keterangan manipulatif yang barangkali akan diangkat oleh saksi-saksi lainnya. Itu yang Anda baca? Saya bayangkan demikian. Jadi justru hakim akan memanfaatkan, ada penting memanfaatkan saksi Susi untuk memvalidasi atau tidak memvalidasi keterangan dari saksi-saksi lainnya. Jadi ini bisa merugikan justru mereka? Justru merugikan saksi mahkota yang barangkali ingin dimanfaatkan betul oleh terdakwa Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati. Mengingat Susi ini adalah orang kepercayaan dan dianggap tahu peristiwa yang berlangsung di Magelang, tapi ternyata keterangannya tidak kredibel, justru dia akan merusak keterangan-keterangan dari saksi lain, andaikan saksi-saksi itu dikondisikan untuk menyampaikan keterangan tertentu kepada majelis hakim. Baik, Reza Indragiri, ahli psikologi forensik, terima kasih sudah berbagi informasi di program Nilo. Sehat selalu.
Masih menjadi pertanyaan, apa alasan pengacara keluarga Verdi Sambo mengungkit soal sisi lain Brigadir Yosua Huta Barat dalam persidangan? Kami mencoba untuk mewawancarai pengacara keluarga Verdi Sambo terkait hal ini, namun sayang sekali mereka belum berkenan untuk kami wawancara langsung. Namun saudara, kami mendapatkan rekaman pernyataan dari pengacara Verdi Sambo melalui rekaman video berikut ini. Informasi sisi lain itu kita pertama kali itu mendapatkannya justru dari hasil apsifor, Mbak, yang ada di dalam berkas perkara. Nah, supaya konteksnya ini dipahami secara utuh, nah apa yang disajikan di situ kita mau validasi gitu dari keterangan saksi-saksi yang ada di pengadilan, yang dihadirkan di pengadilan. Dengan hal itu kita harapkan kan mampu mengungkap mengapa peristiwa yang memicu tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa almarhum J itu dapat terjadi gitu. Kita selaku penasihat hukum dari Bapak Verdi Sambo dan Ibu Putri, menurut kami itu tidak tepat kalau semuanya hasil analisis psikologi forensik itu kemudian tidak dikaitkan dalam kasus ini. Faktanya kan itu sudah ada di dalam berkas perkara, dan apsifor itu merupakan salah satu analisis ilmiah yang ada di dalam berkas perkara. Temuan dalam laporan tersebut itu kami pelajari dan kami dalami secara utuh, dan kami perlu konfirmasi kepada pihak-pihak tersebut. Kami memilah fakta-fakta dan informasi itu secara berintegritas dan sama sekali tidak ada niat lain untuk memojokkan atau memberikan persepsi negatif kepada pihak-pihak gitu. Kami sebagai penasihat hukum itu kan ditunjuk untuk mendampingi para terdakwa untuk menjalani proses hukum dan peradilan secara benar dan menjaga hak-hak hukum. Klien kami, dalam hal ini Pak Verdi, telah menyatakan siap bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi dan siap menjalani hukuman apabila nanti sudah diputuskan. Jadi menurut kami kata-kata lolos itu nggak tepat ya. Sepertinya itu framing. Yang kami lakukan adalah untuk memastikan seluruh proses hukum itu berjalan berlandaskan fakta, bukan opini-opini yang berbau fitnah, asumsi, bahkan hoax. Dianggap bias ya, kami tetap menghormati jika ada orang yang berpandangan seperti hal itu. Namun kami, tim PH bersama juga dengan klien kami, Ibu Putri dan Pak Verdi, juga punya kesempatan dan berhak untuk menjelaskan ya bahwa sebagai atasan Pak Verdi dan Ibu Putri, sebagai atasan para ADC dan ART, sudah menjalankan kewajibannya dengan baik dan memberikan dukungan yang diperlukan oleh ADC dan ART selama masa kerja mereka dengan perlakuan yang sama. Nah, selama ini kan dikesankan atau di-framing seolah-olah ada yang diistimewakan gitu. Nah, lewat pembuktian inilah kami juga ingin memperlihatkan bahwa hal itu tidak benar. Selama ini kan opininya kan tidak berimbang dan tidak berdasar gitu. Kembali lagi, apa yang disebutkan sebagai profiling yang bias itu kami dasarkan dari informasi yang kami dapatkan di berkas perkara. Bukan kami mengarang-arang. Om Joshua melintas dari garasi depan, terus pintunya dibanting, jeder gitu. Fasihnya para pekerja keluarga Sambo menjawab pertanyaan pengacara sempat dipersoalkan hakim. Pasalnya, mereka kerap gagap kala menjawab pertanyaan hakim dan tim jaksa. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol.
Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit ada di Top Kopi Gula Aren. Enaknya so legit. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1 dari Wingswood. Special offer, voucher hingga 40% untuk pembelian frame plus lensa, juga diskon hingga 20% untuk pembelian sunglasses. Syarat dan ketentuan berlaku. Optik Melawar. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. First Media dan XL mempersembahkan layanan konvergensi untuk kemudahan aktivitas digital harian di dalam dan di luar rumah. Dapatkan paket internet ngebut First Media hingga 1 Gbps dan paket kota bersama XL hingga 100 GB. Harga mulai dari 300 ribuan per bulan. Dan rasakan mudahnya membayar 2 tagihan dalam 1 pembayaran. Langganan sekarang untuk menikmati juaranya internet di dalam dan di luar rumah. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. 16 tahun terselenggara, kini giliran Indonesia menjadi tuan rumah G20. Recover Together, Recover Stronger. Harian Kompas, kompas.id, hadir dan berkontribusi dalam G20 sebagai media kredibel dan terpercaya akan menjadi jembatan komunikasi bersama Kompas, berkontribusi di G20, membawa inspirasi dan aspirasi Indonesia ke panggung dunia. Jadi kalau untuk karakter Om Joshua itu kadang-kadang temperamen. Taunya anak kami ini nggak pernah marah. Dari kecil sampai dia menjadi ajudan Ferdi Sambo. Para asisten rumah tangga dan ajudan Ferdi Sambo kembali dihadirkan dalam persidangan. Alih-alih membuktikan perencanaan pembunuhan, mereka kompak mengupas sisi lain kehidupan Brigadir Yosua. Langkah ini bukan tanpa alasan. Kita tentu mengetahui dalam kasus-kasus pidana, khususnya kasus-kasus pembunuhan, ada satu bagian penting yang tidak bisa dipisahkan, yaitu profil dari setiap pihak yang terkait. Sehingga perlu menggali itu dalam proses persidangan. Meski tak masuk dalam dakwaan, majelis hakim mempersilahkan tim pengacara keluarga Sambo menggali informasi soal kepribadian ganda Yosua. Kita memeriksa di sini saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum adalah berkaitan dengan perkara pembunuhan. Bahwa saudara mempunyai mau menggali bahwa ternyata korban memiliki kepribadian ganda, silahkan. Kita berikan waktu kepada saudara untuk saksi yang meringankan bagi para terdakwa. Silahkan gali, mau saudara itu silahkan. Hasilnya, bagi para ajudan Sambo, Yosua disebut memiliki sifat cenderung labil. Ketika saya ada masalah seperti itu, Yosua, yang saya lihat
Saya menenangkan ya Pak, menenangkan karena saya tahu sifat labilnya Yosua Pak. Om Joshua melintas dari garasi depan, terus buka pintu ngelewatin saya di kamar ART, terus pintunya dibanting, jeder gitu. Jadi kalau untuk karakter Om Joshua itu orangnya itu kadang-kadang temperamen. Dia kadang-kadang kalau saya lagi duduk di depan rumah, dia datang kayak marah-marah sendiri gitu. Terus saya tanya, ada apa lo Jo? Kan saya panggil namanya lo Jo. Ada apa lo Jo? Tapi dia tidak omong apa-apa, dia langsung masuk ke dalam lagi. Sisi lain Yosua dibuka, pengacara keluarga angkat bicara. Bahwa memfitnah orang mati juga ada hukumnya. Sifatnya itu delik aduan. Nah, saya memperingatkan dia, teman sumber dia, siapa tahu dia tidak mengerti hukum, segera itu fitnah-fitnah itu dicabut, atau nanti saya penjarakan. Fasihnya para pekerja keluarga Sambo menjawab pertanyaan pengacara sempat dipersoalkan hakim. Pasalnya, mereka kerap gagap kala menjawab pertanyaan hakim dan tim jaksa. Ini saksi-saksi ini lancar banget malam ini jawabannya. Tadi waktu ditanya saya sama ditanya jaksa penuntut umum kayak sakit gigi semua. Ini ditanya pengacara cepet banget jawabnya. Aduh. Apa maksud tim pengacara Ferdi Sambo menunjukkan sisi lain Yosua? Niluh mencari jawaban. Dengan menggali sisi lain ataupun wajah lain dari Yosua yang disebut temperamental, pengacara ingin menggiring bahwa sangat mungkin Yosua bisa melakukan pelecehan seksual. Iya. Tapi pengacara juga tidak begitu salah karena ternyata itu ada dalam berita acara pemeriksaan. Nah, pertanyaannya, siapa yang buat berita acara pemeriksaan pada waktu itu? Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Berani. Menjadi berani butuh langkah yang pasti. Berani tetap berjalan di jalan yang benar. Berani hijrah secara finansial. Berani hijrah secara syariah. Saatnya beranikan diri berubah menjadi yang lebih baik. Dimulai dari Dana Syariah yang bisa jadi partner pendanaan yang amanah. Untuk bantu kamu raih banyak impian. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Sibuk? Banyak kerjaan? Kamu tetap bisa kok jadi yang paling update. Install aplikasi kompas.id saja. Dengarkan artikel yang kamu butuhkan sambil beraktivitas. Unduh sekali untuk dibaca setiap saat, bahkan tanpa koneksi internet. Simpan artikel pilihanmu untuk dibaca nanti. Temukan berita lebih tepat, lebih cepat. Install sekarang dan jadilah yang paling update. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Gevija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Busanya begitu lembut di kulit, perfumnya begitu harum, menjagaku tetap segar. Saat aku menjaga keindahan di depan mataku, selalu ada Gevija Perfume Beauty Body Wash, Rose Water, and Argan Oil baru. Refresh body and mind. Wingscare. Eukaliptus dikenal memiliki banyak manfaat. Supersol Karbol Wangi Eukaliptus. Efektif 99,99% bunuh virus, kuman, dan bakteri. Aroma segarnya bikin nyaman. Supersol Karbol Wangi Eukaliptus. Super Solution. Wingscare. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol.
Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsy dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Karena kuman dan keraknya menumpuk, jadi sulit dibersihkan. Ih, jorok. WPC Closet dengan Strong Active Power. Cairannya lebih kental, tidak cepat turun. Efektif basmi kerak dan bunuh kuman hingga ke celah tersembunyi. WPC, basmi kerak, bunuh kuman. Wingscare. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi menggelar kegiatan Natural Days of ASEAN Workshop 7 hingga 11 November di Bali. Kegiatan tersebut sebagai upaya hubungan kerjasama dengan negara ASEAN serta membangun kesadaran, menjaga tradisi, dan melestarikan kearifan lokal tanah air. Sekretaris Ditjen Kebudayaan Firta Arda mengatakan, kegiatan tersebut dianggap penting untuk hidup berkelanjutan. Dalam kegiatan itu, peserta diajak belajar dan mengenalkan kearifan lokal di tanah air. Salah satunya pewarnaan alami Indonesia dari Provinsi NTT. ASEAN Workshop Pewarna Alami ini adalah dalam rangka sebetulnya upaya kita bagaimana melaksanakan pemajuan kebudayaan, utamanya dalam pelingkungan kita yang selama ini mungkin banyak terlupakan. Tujuan lain menjaga ekosistem budaya, lingkungan dan alam, menjaga bumi dengan tradisi kebudayaan untuk bumi lestari. Apa sebenarnya yang ingin didapatkan oleh pengacara keluarga Verdi Sambo dengan mengungkit soal wajah lain dari Brigadir Yosua yang disebutkan temperamental dan juga suka ke tempat hiburan malam? Kita coba gali dari sisi hukumnya bersama dengan pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Profesor Hibnu Nugroho. Prof. Hibnu, sehat selalu. Sehat, Mbak. Alhamdulillah, Hibnu, sehat, Mbak. menggali wajah lain Yosua. Dari sisi ia disebutkan temperamental, ia suka ke tempat hiburan malam. Apa tujuan kalau Anda lihat dari pengacara Verdi Sambo ini? Saya melihatnya dalam konsep pembuktian ini menjadi tidak fokus terhadap pembunuhan dan pembunuhan berencananya. Sehingga saya melihat dari kasus ini tampaknya ada satu kegundahan terhadap motif yang akan disampaikan di dalam persidangan. Motif yang disampaikan kan terhadap pelecehan seksual. Dari saksi yang ada kemarin, Susi, Kodir, tidak melihat, bahkan si Kuat pun juga tidak melihat adanya suatu pelecehan seksual. Nah, oleh karena itu tampaknya ada sisi-sisi lain yang mungkin menjadikan sebagai motif, dan itu. Siapa tahu dari motif ini menjadikan sebagai alasan pemaaf, sebagai bentuk meringankan adanya suatu tindak pidana yang dilakukan. Tindak pidana itu pasti ada penyebabnya. Artinya dengan menggali sisi lain ataupun wajah lain dari Yosua yang disebut temperamental, pengacara ingin menggiring bahwa sangat mungkin Yosua bisa melakukan pelecehan seksual. Itu yang ingin dibuktikan oleh pengacara menurut Anda? Iya. Tapi pengacara juga tidak begitu salah karena ternyata itu ada dalam berita acara pemeriksaan. Nah, pertanyaannya, siapa yang buat berita acara pemeriksaan pada waktu itu? Ingat, namanya suatu ahli di dalam pemeriksaan pembuktian itu adalah nilainya bebas. Beda dengan saksi. Kalau saksi itu mengikat bagi hakim karena mengenai apa yang ia lihat, ia dengar, ia alami. Kenapa dalam ilmu hukum keterangan ahli itu bebas? Karena ilmu yang dipakai itu bukan ilmu hukum, apalagi berperian ganda. Itu ilmunya psikologi forensik. Sangat terlalu jauh kalau itu memang dipakai dan pasti akan diabaikan. Kecuali nanti ada adu argumentasi, adu ahli. Mana yang benar? Ini yang menarik dari kasus ini. Jadi menurut Anda, meskipun ini digali terus oleh pengacara, ini tidak akan memengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan vonis nantinya? Tidak akan mempengaruhi sepanjang tidak ada korelasi. Sepanjang tidak ada korelasi tidak mengurit. Tapi kalau ada korelasi, lah makanya di sini nanti korelasi tentang misalkan pelecehan seksual, korelasi tentang terkait dengan temperamen dan sebagainya, itu dibuktikan, itu ada korelasi. Dan menurut Anda ada korelasinya antara temperamentalnya? Tidak ada, karena begini, sebagai ajudan itu tangan kanan loh Mbak. Jangankan temperamen, tidak chemistry aja sudah harus dikeluarkan. Kalau begitu sia-sia dong apa yang dilakukan oleh pengacara? Iya, sama. Saya juga di pemerintahan mencari sekretaris, mencari asisten, itu ada chemistry.
Begitu tidak, ya nggak dipakai. Nah ini permasalahannya ajudan lah. Jadi ada suatu logika yang tidak pas. Makanya kemarin setiap kali persidangan saya sampaikan, asas hukumnya adalah beyond a reasonable doubt. Artinya bahwa suatu kesaksian disampaikan itu harus reasoningnya jelas, pertimbangannya jelas, logikanya jelas. Sepanjang tidak, itu akan diabaikan oleh majelis hakim. Kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh para saksi, utamanya dari para pekerja rumah tangga di keluarga Verdi Sambo, baik itu Susi yang menjelaskan tentang temperamentalnya seorang Yosua, ada Damson yang juga menceritakan bahwa Yosua marah dan suka ke tempat hiburan malam begitu. Anda melihat apa yang mereka sampaikan akan fair begitu dan akan menjadi pertimbangan hakim? Hakim akan melihat sesuatu yang objektif. Disinilah permasalahan saksi, harus tidak boleh main-main seperti itu. Saksi sudah disumpah melihat. Makanya termasuk seandainya dari BAP itu adalah hasil suatu ahli dan ahli ternyata itu tidak betul, itu potensi juga menjadi permasalahan hukum. Baik, kalau Anda menyebut bahwa apa yang dilakukan oleh pengacara ini tentu sia-sia untuk bisa memengaruhi hakim dalam memberi putusan, apa yang harus dilakukan pengacara untuk tentu karena pengacara itu kan bertugas untuk bisa meringankan hukuman kliennya begitu? Betul, memang pengacara pandangannya adalah objektif yang subjektif. Objektif perkaranya, tapi subjektif tentang hukumnya. Dalam hal seperti ini, lebih baik menerima, menjelaskan tentang keadaannya. Karena sebetulnya walaupun memang pandangannya beda Mbak loh, apakah sebagai penuntut umum, apakah beda, tapi tujuannya satu, adalah mencari kebenaran material. Sehingga kalau memang sudah cukup, ya tinggal menjelaskan kenapa ini masa terjadi, bagaimana itu terjadi, sehingga nanti hukumannya akan pasti lebih ringan. Karena memperlancar, menjelaskan suatu permasalahan akibat dari suatu perbuatan yang terjadi. Itu yang harusnya dilakukan. Baik, Profesor Hibnu Nugroho, pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, terima kasih sudah berbagi informasi di program Niluh. Sehat selalu. Matur nuwun, Mbak. Tak melulu manusia berkalang keburukan. Setidaknya pasti ada kebaikan melekat padanya. Memang tidak ada manusia sempurna. Namun, apakah kita berhak mengambil keuntungan dari kenistaannya atau layak menghakiminya? Sementara sebaik-baik hakim adalah Sang Pencipta. Saya Niluh Puspa, sampai jumpa. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Niluh, didukung oleh Hah? Kok TV-nya mati? Jika pesawat TV Anda belum digital ready, siapkan set-top box, lalu sambungkan ke antena. Kemudian, tekan tombol menu pada remote TV, pilih setting, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV Anda sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV, pilih setting, pilih saluran, lalu pilih auto scan. Masuki era digital bersama Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh Setelah sempat kabur, pemukul mahasiswa dengan tongkat baseball ditangkap polisi di Semarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Tiongkok Xi Jinping bertemu untuk pertama kalinya dalam acara KTT G20 di Bali. Presiden Joko Widodo bersama dengan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan meresmikan Masjid Raya Sheikh Zayed di Solo, Jawa Tengah. Bagi Jokowi, Masjid Raya ini adalah simbol persaudaraan Indonesia dengan Uni Emirat Arab.
Halo, selamat malam saudara. Salam jumpa di Kompas Malam. Bagaimana kabar Anda? Selain 3 informasi tadi saudara, Kompas Malam juga tentu saja menghadirkan sorotan penting lainnya yang tentu saja menjadi pilihan sepanjang hari ini. Bersama saya Yasir Neneama, hanya di Kompas TV Independen, terpercaya. Kita ke informasi pertama saudara. Seorang pengemudi ojek online di Pekanbaru Riau menjadi korban pemukulan oleh petugas security perumahan Citraland. Peristiwa ini memicu kemarahan ratusan pengemudi ojek online. TKP. Ratusan pengemudi ojek online ini saudara menggeruduk pihak keamanan perumahan Citraland saudara. Para ojek ini tidak terima karena salah satu rekannya dipukul oleh petugas keamanan perumahan. Peristiwa pemukulan ini terjadi saat korban menolak motornya diperiksa oleh petugas keamanan. Akibatnya saudara, korban dan juga petugas keamanan cekcok hingga berujung pemukulan. 2 pengemudi ojol menjadi korban pemukulan oleh para pelaku. Saat dia masuk, security kan melaksanakan ketentuannya. Jadi petugas ojol ini tidak terima security memeriksa joknya. Lalu terjadi cekcok mulut, satu kena pukul. Tidak berapa lama masuk lagi ojol. Ternyata melawan, digebukin. Jadi 2 orang korban, security yang jaga 3 orang. Saudara, diduga akibat hilang kendali, sebuah minibus terlibat tabrakan beruntun menabrak 3 mobil angkot dari arah Bogor menuju ke Taman Sari. Tabrakan beruntun ini saudara terjadi di Jalan Raya Ciapus, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diduga kecelakaan terjadi lantaran minibus hilang kendali akibat menabrak besi cor yang berada di jalan. November dan Rabu 16 November pukul 9:30 pagi dan 2 siang live di Kompas TV. Dapatkan dengan lengkap informasi seputar perhelatan G20 dari Nusa Dua Bali. Presiden Joko Widodo tiba di Bali Minggu malam untuk menghadiri serangkaian presidensi KTT G20. Dalam program-program buletin Kompas TV pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Saksikan 2 arah mulai 25 November setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Kembali di berita utama saudara, saatnya kami memiliki 5 informasi pilihan yang tentunya sangat menarik untuk Anda simak. Kita lihat yang pertama saudara. Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan menghadiahkan sebuah masjid untuk Presiden Joko Widodo. Masjid megah ini dibangun di kota Solo, Jawa Tengah dengan biaya 300 miliar rupiah. Inilah Masjid Raya Sheikh Zayed di kota Solo, Jawa Tengah yang dihadiahkan Presiden Uni Emirat Arab untuk Presiden Joko Widodo. Secara khusus, Presiden Persatuan Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan bersama Jokowi meresmikan masjid megah ini pada Senin pagi. Keduanya melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid dan kemudian menandatangani prasasti sebagai tanda peresmian masjid. Lalu kedua kepala negara menyapa warga yang sudah menanti di area masjid. Presiden dengan MBZ datang langsung sholat. Setelah sholat langsung penandatanganan
tidak ada speech, ada 2 doa yang dipanjatkan dari Gus Karim sama satu yang dari Arab, dan terus kemudian selesai acaranya sesimpel itu, tanam pohon dan berjalan. Menurut saya acaranya betul-betul masuk ke substansi, tidak bertele-tele. Dan saya baru pertama kali masuk masjid, indah sekali. Dibuat mirip dengan Sheikh Zayed Grand Mosque di Abu Dhabi, masjid ini memiliki 4 menara dan 1 kubah utama. Dibangun sejak Maret 2021, pembangunan masjid ini menelan dana sebesar 300 miliar rupiah. Bagian dalam masjid mampu menampung 4.000 anggota jemaah. Kita lihat informasi berikutnya, saudara. Ada sadis suami mutilasi istri seorang suami di Kabupaten Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara, tega membunuh istrinya sendiri. Pelaku bahkan memotong-motong bagian tubuh korban. Pria berinisial HM membakar bagian tubuh istrinya di halaman rumahnya sendiri di Desa Pasar Ibu, Kabupaten Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara pada Sabtu pagi. Tidak hanya itu, di dalam rumah, polisi menemukan bagian tubuh lain milik korban yang berusia 43 tahun itu. Seluruh potongan bagian tubuh korban yang ditemukan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dolok Sanggul untuk diotopsi. Polisi juga menyita sejumlah senjata tajam sebagai barang bukti, yakni sebilah parang, 2 buah belati, dan 1 buah celurit. Polisi telah menangkap pelaku dan masih menyelidiki motif pelaku yang dengan sadis memutilasi istrinya sendiri. Kemudian kita telusuri lagi sesuai dengan keterangan saksi, kita ikuti di pasal 1 pelaku membawa kantong atau karung selimut dari dibakar, ternyata kaki bekas dibakar. Jadi kasus ini suami istri, motif dan sebagainya masih masih dalam karena. Pelaku terancam dengan pidana penjara selama 15 tahun hingga hukuman mati. Armeindo Sinaga, Kompas TV, Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara. Informasi pilihan berikutnya, saudara. Ada ricuh hasil Pilkades. Ini tak puas dengan proses pemilihan kepala desa. Ratusan warga Kecamatan Galeson, Kabupaten Takalar, Sumatera Utara memblokade jalan poros provinsi. Massa juga menyegel sejumlah kantor desa. Ratusan orang memblokade jalan poros provinsi di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Mulai dari bambu hingga bongkahan batu, mereka bentangkan menutupi jalan sehingga pengendara sulit melintas. Cara ini dilakukan oleh warga dari sejumlah desa di Kecamatan Galesong sebagai bentuk protes atau proses pemilihan kepala desa. Keributan juga terjadi di beberapa kantor desa. Dengan amarah, warga menyegel kantor desa. Bahkan warga menutup permanen pintu masuk kantor desa memakai mesin las. Tidak berhenti di situ, gara-gara tak puas dengan proses pemilihan kepala desa, massa merusak baliho Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Takalar. Warga menuntut 19 pemilihan kepala desa dibatalkan. Massa tidak terima adanya calon kepala desa yang tidak lolos dalam tes seleksi. Pokoknya masyarakat di sini berharap agar kiranya apa yang menjadi hal yang mencederai demokrasi ini bisa ditolak ataupun paling tidak diulang kembali atau ditunda. Pokoknya harga mati apa yang menjadi keputusan kemarin itu dengan hasil tes yang cenderung direkayasa itu kami menolak. Unjuk rasa sudah berlangsung selama 3 hari. Warga bersikukuh tetap akan melanjutkan aksinya hingga tuntutannya terpenuhi. Tim Liputan, Kompas TV, Takalar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya, saudara, ada pencuri emas sembunyi di hotel. Ini polisi menggerebek tempat persembunyian komplotan pencuri emas di Sumeneb, Jawa Timur. Modusnya, pelaku menghipnotis korban yang berjualan di toko emas. Duduk. Mana emasnya? Tunjukin. Mana emasnya? Di mana? Emasnya mana? Perhiasannya mana? Yang diambil. Temenin. Yang diambil. Ambil saja. Polisi menggerebek komplotan pencuri emas yang bersembunyi di sebuah hotel di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Saat penggerebekan, seorang pencuri sempat panik dan bersembunyi di kamar mandi hotel. Modusnya, komplotan ini berpura-pura hendak membeli emas di toko emas milik korban saat suasana sepi untuk menghipnotis korban. Tak sadarkan diri, korban pun menyerahkan perhiasan emas kepada para pelaku.
4 orang pelaku melakukan dendam kepada pemilik toko emas dengan berpura-pura membeli emas. Dan keempat orang tersebut membawa kabur emas tersebut. Begitu sadar, pedagang emas tersebut langsung melaporkan ke Polsek. Saya baik-baik, kalau kita baik-baik. Polisi mengamankan barang bukti berupa berbagai perhiasan emas sekitar 200 gram uang tunai Rp200.000. Nurholis, Kompas TV, Sumeneb, Jawa Timur. Dan yang terakhir, saudara, ada penipu nasabah bank digerebek. Ini di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Polisi membekuk komplotan penipu nasabah bank. Para pelaku menguras saldo nasabah dengan modus memberikan aplikasi perbankan palsu. Satuan Reskrim Polres Tulang Bawang meringkus komplotan penipu nasabah bank di sebuah rumah kontrakan di kawasan Rawajitu Selatan. Para pelaku tidak berkutik saat digerebek. Dalam melancarkan aksinya, para pelaku mengirimkan informasi soal tarif transaksi melalui pesan singkat. Kemudian, korban diminta untuk mengisi data pribadi melalui aplikasi palsu sebuah bank. Data nasabah ini yang dipakai pelaku untuk memindahkan saldo dari rekening nasabah. Setelah menemukan nomor handphone dari masing-masing nasabah, kemudian para pelaku ini mengirimkan aplikasi tersebut. Karena korban ini berada di seluruh Indonesia, ada yang di Bali, ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta. Ini masih kami terus melakukan pendalaman, penyelidikan lebih dalam. Dari tangan para pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 9 ponsel, puluhan SIM card, uang tunai, dan emas 80 gram. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Saudara, usai jeda kami akan masih kembali dengan informasi sebagian peserta delegasi G20 memanfaatkan waktu sebelum dimulainya pertemuan G20 dengan berkunjung ke objek wisata Tirta Empul, Tapak Siring. Mereka bahkan ikut prosesi melukat atau mandi di Pancoran Suci. Saksikan Dua Arah mulai 25 November setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Saksikan Sapa Qatar mulai 21 November setiap Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore, Sabtu dan Minggu pukul 3 sore live di Kompas TV. Ketahui lebih dalam peristiwa teraktual dari perhelatan internasional Presidensi G20 langsung dari Nusa Dua, Bali. Dalam Breaking News G20, Selasa 15 November dan Rabu 16 November, pukul 9:30 pagi dan 2 siang, live di Kompas TV. Dapatkan dengan lengkap informasi seputar perhelatan G20 dari Nusa Dua, Bali. Presiden Joko Widodo tiba di Bali Minggu malam untuk menghadiri serangkaian presidensi KTT G20. Dalam program-program buletin Kompas TV pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya.
Siapa ini Diviku? Kok mati? Mau nonton suci kok malah mati Diviku? Bapak-bapak masih nonton siaran analog? Ya nggak ada lah. Kalau mau nonton suci itu di siaran digital Kompas TV. Tahu makanya. Oh iya ya. Kalau nonton siaran digital jadi lebih jernih gambarnya, lebih tajam. Ikuti Suci X setiap Jumat jam 9:30 malam di siaran digital Kompas TV. Saudara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang memvonis Indra Kents selama 10 tahun penjara dan denda sebesar 5 miliar rupiah. Indra terbukti menyebarkan berita bohong dan penyesatan yang mengakibatkan kerugian dan melakukan pencucian uang. Vonis Indra Kents ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut Indra 15 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Kasus investasi bodong binary option binomo dengan terdakwa Indra Kents menyeret banyak korban yang mengaku mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Yang juga menjadi sorotan hari ini adalah Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Bali. Pertemuan digelar menjelang konferensi tingkat tinggi G20. Inilah momen pertemuan Joko Widodo dan Joe Biden jelang KTT G20. Didampingi dengan sejumlah pejabat negara, Presiden Jokowi dan Presiden Biden langsung bersalaman. Jokowi pun mengucapkan selamat datang dan mengapresiasi kedatangan Biden di KTT G20. Selamat datang di Bali, selamat datang di Indonesia. Saya sangat menghargai kehadiran Presiden Biden di KTT G20 dari Bali. Oleh karena itu saya menyampaikan apresiasi atas kehadiran Presiden Biden dan besok kita akan memulai melakukan KTT G20. Sementara itu, Saudara, Presiden Joko Widodo juga diagendakan bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Ini merupakan pertemuan kedua antara Presiden Joko Widodo dan Xi Jinping usai kunjungan Jokowi ke Tiongkok pada Juli tahun lalu. Dalam pertemuan ini melakukan pembicaraan formal mengenai kerjasama bilateral Indonesia dan Tiongkok. Acara KTT G20 juga menjadi momen bersejarah bagi Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Untuk pertama kalinya, keduanya akhirnya bertemu. Diketahui hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok selama ini memang terasa dingin. Dengan pertemuan keduanya, diharapkan dapat mencairkan perang dingin antara Amerika dan Tiongkok. But none of them. Delegasi G20 mulai berdatangan ke Bali. Sebagian peserta memanfaatkan waktu sebelum dimulainya pertemuan dengan mengunjungi tempat-tempat wisata. Objek wisata Tirta Empul Tampak Siring Gianyar menjadi salah satu destinasi yang banyak mendapatkan kunjungan para peserta delegasi G20. Di lokasi ini, sebagian besar pengunjung juga ikut melukat atau mandi di pancuran suci. Pengelola objek wisata memberikan kesempatan yang sama delegasi berbaur dengan warga lokal yang melakukan ritual ini. Namun kali ini pengamanan dilakukan lebih ketat dengan melibatkan pecalang. Diperkirakan kunjungan akan meningkat usai pertemuan G20. Isu lingkungan hidup semakin marak dibicarakan akhir-akhir ini. Isu ini pun turut menjadi salah satu bahasan dalam beberapa diskusi jelang KTT G20 di Bali pertengahan November ini.
Sesuai data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2021, tercatat volume sampah di Indonesia mencapai 18,2 juta ton per tahun. Sampah yang terkelola dengan baik hanya sebanyak 13,2 juta ton per tahun atau 72,95%. Hal ini terjadi karena masih minimnya standar dalam pengelolaan sampah. Akibat yang ditimbulkan dari masalah sampah yang belum tertangani ini diantaranya pencemaran laut, pencemaran sungai, dan pencemaran tanah yang merusak ekosistem. Sudah ada banyak upaya yang dilakukan oleh beberapa pihak, seperti salah satunya perusahaan e-commerce yang meluncurkan program bertajuk Langkah Membumi. Hal ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan dalam mengatasi masalah sampah plastik dan kemasan pada lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, utamanya dalam kerangka sirkular ekonomi. Langkah Membumi ini sebenarnya inisiatif di bawah naungan dari Blibi Cinta Bumi. Langkah Membumi ini kita lebih menekankan kepada sirkular ekonomi, di mana kami percaya banget dengan adanya power collaboration yang kita jalankan antara customer Blibli dan juga dengan Blibli ekosistem itu sendiri. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Liberty Society. Program Langkah Membumi ini juga turut menggandeng perusahaan sosial Liberty Society yang membantu mengolah sampah menjadi barang-barang yang memiliki nilai jual, ramah lingkungan, serta berdampak dalam pemberdayaan wanita yang menjadi mayoritas pekerja di organisasi tersebut. Yang ternyata di Indonesia setiap harinya itu ada 6.000 paket yang dikirim menjadi sampah. Kita koleksikan dengan narasi sinergi, lalu kita cacah, kita jadikan itu pabrik baru lagi ya, fabrik baru lagi. Kita kirim ke kita punya House of Freedom, tempat kita melakukan pelatihan untuk ibu-ibu menjahit, untuk mereka mendapatkan income, menjadi suatu produk. Produk-produk upcycle dari sampah operasional dan pelanggan ini telah tersedia di kanal khusus Eco Hub pertama di Indonesia yang dinamai Blibli Cinta Bumi. Digelar pula eksibisi bertajuk Langkah Membumi di Asta Distrik 8 Jakarta Selatan yang memamerkan beberapa brand asli Indonesia yang ramah lingkungan. Kolaborasi ini menjadi contoh nyata betapa pentingnya peran perusahaan swasta dalam isu lingkungan hidup. Diperlukan adanya sinergi dari banyak pihak, mulai dari rantai produksi hingga para pelanggan. Tim Liputan, Kompas TV. Dua pesawat era Perang Dunia II bertabrakan dalam pertunjukan udara di Dallas, Amerika Serikat. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami dalam Berita Utama. Saya Gautama, Bapak-Bapak Fani dari Jepara. Kenapa ya muka kok semua hinaan masuk ya? Grand Final Suci X Jumat 18 November. Ayah, ada yang seru nih. Oreo ulang tahun ke-110. Yuk tiup semua lilinnya. Cek Instagram Oreo Indonesia dan menangkan hadiahnya. Cobain juga Oreo rasa birthday cake baru. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Polydent yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Indomie Hype Abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie Hype Abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Indomie Hype Abis kebab rendang mix asik. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Ketahui lebih dalam peristiwa teraktual dari perhelatan internasional Presidensi G20. Langsung dari Nusa Dua, Bali.
dalam Breaking News G20 Selasa 15 November dan Rabu 16 November pukul 9:30 pagi dan 2 siang live di Kompas TV. Dapatkan dengan lengkap informasi seputar perhelatan G20 dari Nusa Dua Bali. Presiden Joko Widodo tiba di Bali Minggu malam untuk menghadiri serangkaian presidensi KTT G20. Dalam program-program buletin Kompas TV pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Saudara, sebuah eskavator tenggelam di aliran Sungai Kalimalang, Bekasi saat bersihkan sungai. Eskavator hilang kendali dan terguling di tengah aliran sungai saat melakukan normalisasi Sungai Kalimalang. Operator eskavator yang sempat terjebak berhasil menyelamatkan diri setelah membuka pintu eskavator dengan besi. Pasca tenggelam, pemilik eskavator masih mencari alat berat untuk mengevakuasi eskavator ini dari Kalimalang. Seekor ular piton berukuran besar bersembunyi di atap rumah warga di Karawang, Jawa Barat, Senin pagi. Petugas yang mendapat laporan warga segera datang dan berusaha menangkap ular tersebut dari sisi luar rumah menggunakan tangga. Saat ditangkap, ular ini sempat melilit tangan petugas dan melawan hingga membuat 2 petugas terjatuh dari tangga. Selanjutnya, saudara, 26 buah granat ditemukan di lahan warga di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tim Jihandak Polda Jatim yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi dan meledakkan 26 granat tersebut. Puluhan granat ini ditemukan oleh seorang warga yang hendak menggali tanah untuk fondasi rumah. Saat menggali, tiba-tiba cangkul warga itu mengenai sebuah besi. Saat dilihat, disitulah diketahui benda itu adalah granat. Tim Jihandak Brimob Polda Jawa Timur yang mendapatkan laporan langsung melakukan pencarian dengan metal detektor. Hasilnya, ditemukan total ada 26 granat yang tertanam di dalam tanah. Setelah diamankan, granat tersebut langsung diledakkan. Saudara, pasca ledakan di Taksim Square, Istanbul, Turki, Kementerian Luar Negeri Indonesia memastikan tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban tewas ataupun luka dalam insiden ledakan bom ini. Ledakan bom di Istanbul terjadi perhatian saat banyak orang berjalan kaki pada Minggu sore. 6 orang dilaporkan meninggal dunia, 81 orang terluka. Hingga saat ini pemerintah Indonesia masih berkoordinasi dengan otoritas Turki. Kementerian Luar Negeri melaporkan 1 wisatawan Indonesia kehilangan dokumen perjalanan di sekitar tempat kejadian. Namun kini wisatawan tersebut telah dibantu pemerintah untuk mengurus kembali dokumen perjalanannya. Setelah kejadian tersebut, KBRI Ankara dan juga KJRI Istanbul segera melakukan koordinasi dengan otoritas tempat, termasuk juga dengan komunitas masyarakat Indonesia yang ada di Istanbul. Hingga hari ini tidak ada informasi adanya korban WNI.
Dua pesawat militer era Perang Dunia II bertabrakan dan meledak saat pertunjukan udara di Dallas, Amerika Serikat. Administrasi Penerbangan Federal AS melaporkan, belum diketahui berapa banyak orang yang berada di dalam dua pesawat tersebut. Dios mío! Oh, Dios. Dan saudara, berita utama kami tutup. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Arizona Gali. Dan saya Adis Darasati. Sampai jumpa. Meski banjir berangsur surut, puluhan rumah warga di perumahan Garden City, Kota Tangerang, Banten masih terendam air. Selebritas Nikita Mirzani menjalani sidang perdana dalam kasus pencemaran nama baik Dito Mahendra di Pengadilan Negeri Serang. Polisi telah menahan seorang tersangka yang diyakini sebagai pelaku utama pengeboman di Istanbul. Selamat malam saudara, selamat berjumpa kembali di Kilas Kompas. Selain 3 sorotan utama di awal tadi, Kilas Kompas akan menghadirkan sejumlah informasi pilihan untuk Anda. Selama 30 menit ke depan bersama saya, Vidi Batlolone. Inilah Kilas Kompas hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kilas Kompas hari ini kami awali dengan informasi meski banjir berangsur surut, puluhan rumah warga di perumahan Garden City, Kota Tangerang, Banten masih terendam air. Ketinggian air saat ini berkisar antara 30 sampai 50 cm. Sejumlah warga yang ada di posko banjir sudah memilih kembali ke rumah. Banjir di lokasi ini diperparah akibat meluapnya kali leduk yang berdampingan dengan permukiman warga. Warga berharap pemerintah Kota Tangerang dapat mengatasi banjir yang selalu datang ketika hujan deras tiba. Saudara, polisi menangkap pelaku pemukulan dengan tongkat bisbol setelah sempat kabur ke Semarang. Pelaku mengaku tersinggung dan emosi karena mobilnya hampir bersenggolan dengan mobil korban. Video seorang pria memukul pemuda menggunakan tongkat bisbol viral di media sosial. Atas kejadian ini, korban langsung melaporkan ke Polrestabes Surabaya. Meski sempat kabur ke luar kota, pelaku akhirnya ditangkap di gerbang tol Semarang Minggu malam. Pelaku adalah warga Tandes, Surabaya. Polisi juga menyita tongkat bisbol, baju hingga plat nomor mobil pelaku sebagai barang bukti. Polisi menyebut pelaku emosi dan memukulkan tongkat karena tersinggung.
motif dari yang bersangkutan melakukan penganiayaan karena ketersinggungan. Pada saat parkir mobil hampir bertabrakan sehingga turun dan terjadi cekcok mulut, sehingga kemudian karena emosi membawa tongkat, bisa dianggap sebagai tongkat baseball, kemudian sempat mau masuk ke mobil, tapi yang bersangkutan kemudian emosi dan mengayunkan tongkatnya mengenai pipi sebelah kanan dari pelaku. Sebelumnya, saudara, video seorang pria memukul pemuda menggunakan tongkat bisbol viral di media sosial. Sebelum memukul, pelaku sempat adu mulut dengan korban sambil menenteng tongkat di parkiran minimarket. Pelaku kemudian memukul korban lantaran emosi karena mobilnya hampir bersenggolan dengan mobil korban. Peristiwa lain, saudara, seorang pengemudi ojek online di Pekanbaru Riau menjadi korban pemukulan oleh petugas security perumahan Citra Land. Peristiwa ini memicu kemarahan ratusan pengemudi ojek online. Ratusan pengemudi ojek online ini menggeruduk pihak keamanan perumahan Citra Land. Para ojek online ini tak terima karena salah satu rekannya dipukul oleh petugas keamanan perumahan. Peristiwa pemukulan terjadi saat korban menolak motornya diperiksa oleh petugas keamanan. Akibatnya korban dan petugas keamanan cekcok hingga berujung pemukulan. Dua pengemudi ojol menjadi korban pemukulan oleh para pelaku. Korban ya. Saat dia masuk, security kan melaksanakan ketentuannya. Jadi petugas ojol ini tidak terima. Security memeriksa joknya. Lalu terjadi cekcok mulut, satu kena pukul. Tidak berapa lama masuk lagi ojol. Ternyata melawan, digebukin. Jadi dua orang korban, security yang jaga 3 orang. Diduga akibat hilang kendali, sebuah minibus terlibat tabrakan beruntun, menabrak 3 mobil angkot dari arah Bogor menuju Taman Sari. Saudara, tabrakan beruntun terjadi di Jalan Raya Ciapus, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Diduga kecelakaan terjadi lantaran minibus hilang kendali akibat menabrak besi cor yang berada di jalan. Minibus menabrak 3 unit angkot yang berada di depannya. Akibat kejadian ini, 1 orang penumpang mengalami luka ringan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Mobil yang ada di depan dan mengakibatkan tabrak beruntun. Yang mana penyebabnya jalan tersebut sedang dilaksanakan pengecoran. Akan tetapi mobil tersebut hilang kendali, kemudian nyangkut ke cor-coran besi. Peristiwa berikutnya, saudara, truk tangki pengangkut BBM milik Pertamina menabrak apotek di Kecamatan Maun Jaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Truk menabrak sebuah apotek di Jalan RTA Prawira Adiningrat. Kecelakaan bermula saat truk BBM menyalip kendaraan di depan. Namun, ban truk tangki menyetuh tanah dan menabrak lubang bekas galian hingga selip dan oleng ke kanan lalu menabrak apotek. Seorang karyawan klinik berhasil menyelamatkan diri dengan berlari ketika tahu truk akan menabrak apotek. Sementara itu, saudara, sopir truk tangki mengalami luka ringan di bagian tangan akibat terkena serpihan kaca. Ia lalu dibawa ke Polsek Manon Jaya untuk dimintai keterangan. Kecelakaan truk pengangkut bahan bakar minyak Pertamina juga terjadi di Cirebon, Jawa Barat. Truk terguling di jalur berkelok kawasan Gronggong, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Akibat kejadian ini, muatan truk berupa BBM jenis Pertalite tumpah dan menutupi permukaan aspal. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab terjadinya kecelakaan. Jadi truk tangki ini melaju dari arah Cirebon mau ke arah Kuningan. Kebetulan di sini memang jalannya menanjak, terus agak belok, agak berkelok. Pada saat mau menanjak, akhirnya guling ke kanan.
Saudara, polisi mengungkap motif kasus suami yang tega memutilasi istrinya di Kabupaten Humbang Hasudutan, Sumatera Utara. Dari hasil penyelidikan, terungkap motif dari Harapan Munte yang tega membunuh dan memutilasi istrinya sendiri. Pelaku merencanakan pembunuhan dengan mengurung korban di dalam kamar. Dari keterangan pelaku terungkap bahwa ia tega menghabisi nyawa istrinya karena faktor sakit hati, karena korban sering berkata dan berkelakuan kasar. Pelaku dijerat pasal 340 subsidiar 338 KUHP dengan ancaman 20 tahun penjara hingga hukuman mati. Ya, baik, untuk motif tadi disampaikan Pak Kapolres sakit hati. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan kali terhadap tersangka ini merasa sakit hati terhadap korban ataupun istrinya ini dengan perbuatan perlakuan dari si istri yang dianggap itu kasar. Lain, selebritas Nikita Mirzani hari ini menjalani sidang perdananya dalam kasus pencemaran nama baik Dito Mahendra di Pengadilan Negeri Serang. Dalam sidang, jaksa mendakwa Nikita Mirzani melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Jaksa juga menyebutkan akibat perbuatan pelaku, korban mengalami kerugian sebesar Rp17.500.000. Selanjutnya, saudara, terdakwa Nikita Mirzani akan mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan dalam 2 minggu ke depan. Ada keberatan nggak? Ketawa aja. Ketawa aja. Ya kan kalian dengar sendiri tuntut apa dakwaannya. 2 minggu lagi nyai gimana? 2 minggu ya udah memang udah aturannya begitu. Jelang puncak acara KTT G20, Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Ikuti informasi selengkapnya usai jeda. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Tangkap kompilasi analisis dan laporan terpilih dari dalam hingga luar lapangan hijau. Seputar laga memperebutkan supremasi tertinggi sepak bola dunia. Tempel ketat, Sapa Qatar, mulai 21 November, setiap Senin sampai Jumat, pukul 3:30 sore. Sabtu dan Minggu, pukul 3 sore. Live di Kompas TV. Nama saya Gautama, Bapak Fani dari Jepara. Kenapa ya mukanya kok semua hinaan masuk ya?